Di dunia ini, ada orang-orang yang dikenal sebagai pengguna kemampuan, tidak jauh berbeda dari para pengguna kekuatan. Beberapa dari mereka terlahir seperti itu dan populasi mereka terus bertambah setiap tahunnya. Seiring dengan itu, jumlah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berkekuatan meningkat secara eksponensial. Untungnya, berlawanan dengan para pengguna kemampuan yang berniat jahat, ada juga mereka yang memiliki niat baik dan kebajikan. Mereka menyebut orang-orang yang melawan kejahatan dengan kekuatan mereka sebagai pahlawan, melindungi perdamaian dunia dengan anugerah yang diberikan. Mereka dikagumi dan dihormati oleh orang banyak yang mereka lindungi. Namun, ini bukanlah kisah pahlawan biasa yang sering kita dengar. Di sebuah layar besar di sepanjang jalan, seorang pembawa berita melaporkan aksi kepahlawanan terbaru di kota. Hari ini, kedamaian kota sekali lagi dilindungi oleh para pahlawan. Kazu berjalan, terpaksa mendengarkan laporan-laporan yang tak berkesudahan ini. Mendekati sebuah geng yang dibarikade, dia diperingatkan tentang bahaya di arah itu. Bingung, dia menoleh ke belakang untuk melihat siapa yang berbicara dengannya. Hana berbicara tentang orang-orang yang akan melakukan hal buruk padanya. Meskipun banyak pahlawan di sekitarnya, dia berterima kasih atas kebaikannya, yang dijawabnya hanyalah cara untuk mendatangkan keberuntungan bagi dirinya sendiri. Pemuda itu tidak percaya pada karma, dewa, atau bahkan pahlawan. Menyadari keanehannya, dia berkata, orang-orang akan menganggapnya gelandangan karena berkeliaran di siang bolong, tapi dia berpendapat bahwa hidup yang dihabiskan untuk bekerja siang dan malam terlalu membosankan. Dengan ini, dia dengan penasaran bertanya tentang tujuan hidupnya. Pertanyaan itu membuatnya bingung, dan keheningan itu menegaskan kata-katanya bahwa dia mungkin benar-benar tidak berguna. Karena mereka belum berkenalan dengan baik, dia memperkenalkan dirinya, dan dia membalasnya. Dia melanjutkan ceramahnya, dan mendorongnya untuk berusaha menjadi manusia yang baik. Sesuatu menarik perhatiannya, tetapi sebuah tangan telah mengulur dan merebut tas Hana dari bahunya. Dia berjuang dan menarik kembali, tidak ingin kehilangan barang miliknya, tetapi pria itu kemudian mengeluarkan pisau. Kazu melompat tepat pada waktunya untuk menahan ayunannya dengan tubuhnya. Ini meninggalkan luka gores yang besar dan dalam di lengannya. Meskipun dia baik-baik saja, masalah yang lebih penting adalah pencuri yang sekarang melarikan diri dengan barang-barangnya. Saat itu juga, mereka mendengar deru kencang sebuah sepeda motor. Pencuri itu terkejut melihat motor itu melesat melewatinya dan menghalangi jalannya. Seorang pria mencolok menegurnya karena menjadi warga yang buruk dan mencuri barang orang lain. Itu adalah Mike, pahlawan berotot yang datang untuk menyelamatkan hari. Dia mudah dikenali oleh orang banyak sebagai salah satu penegak hukum peringkat atas yang melawan penjahat berkekuatan super. Namun, penjahat itu menyuruhnya untuk tidak terlalu sombong dan mulai berubah menjadi wujud binatang buasnya sendiri. Baginya, pahlawan seperti itu hanyalah penipu. Dengan kekuatan manusia serigalanya, dia menerkam pria berotot itu, yang kemudian ukurannya menjadi 3 kali lipat dengan massa yang luar biasa. Meraih kepalanya dengan satu tangan, pahlawan kuat itu membenturkan penjahat itu ke trotoar dan mengangkat tinjunya sebagai tanda kemenangan, melambangkan kemenangan lain bagi keadilan. Saat semua ini terjadi, Hana masih khawatir dengan luka yang diterima Kazu. Yang mengejutkannya, lukanya sudah tertutup rapat. Itu adalah kemampuannya, meskipun mungkin tidak banyak berguna kecuali menjadi tameng manusia. Saat dia merendahkan kekuatannya, Mac mendekat dan memanggilnya pahlawan sejati. Faktanya, dia sangat terkesan sehingga dia mengundang mereka ke rumahnya untuk makan gratis. Dia percaya bahwa kebaikannya akhirnya terbalas. Meskipun dia ikut saja, reaksi Kazu tidak terlalu bersemangat. Keduanya tiba di sebuah mansion mewah seperti yang dijanjikan. Di sana, mereka disuguhi makan malam yang lezat dan berbasa-basi dengan sang pahlawan. Hana pada dasarnya ngiler melihat piring-piring makanan, jadi dia disuruh makan pelan-pelan dan menikmati sepuasnya. Namun, penglihatannya tiba-tiba mulai kabur dan memudar. Gadis malang itu tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kelopak matanya perlahan menjadi berat hingga tertutup sepenuhnya. Matanya kemudian terbuka, kesadarannya kembali, tetapi dia berteriak kaget ketika menyadari dia tidak bisa bergerak. Mark tersenyum padanya dengan tatapan mesum, mengatakan sudah waktunya untuk acara utama, dan menambahkan tidak akan ada yang datang tidak peduli seberapa keras dia berteriak. Saat dia mendekat padanya, dia mempertanyakan bagaimana seorang pahlawan bisa melakukan hal seperti itu. Raut ketakutan di wajahnya tak tertahankan baginya, terutama saat dia menangis dan memohon bantuan siapapun. Tampaknya semua harapan telah hilang sampai sosok yang familiar tiba-tiba menendang wajah Mach. Meskipun tubuhnya besar, tendangan itu membuatnya terguling di lantai. Dia melihat sekeliling dengan penuh ketidakpercayaan dan kemarahan. Yang bisa mereka lihat untuk saat ini hanyalah siluet di bawah cahaya bulan. Hana mengira itu adalah pahlawan sejati, tapi itu hanyalah si gelandangan dan Kazu yang tak berguna. Pahlawan jahat itu tidak mengerti bagaimana dia bisa sadar meskipun sudah memakan obat penenang.
Membebaskan gadis itu, dia mengatakan tidak pernah memakannya dan hanya berpura-pura berada di bawah pengaruhnya. Ini adalah pengungkapan yang mengejutkan dan para korban masih tidak percaya bahwa seorang pahlawan melakukan kekejaman seperti itu. Percaya pada dongeng seperti itu pada saat ini hanyalah kebodohan. Saat dia masih berpegang pada kenyataan bahwa dia benar-benar menyelamatkannya sebelumnya, Kazu berinisiatif untuk menunjukkan wajah asli idolanya. Gagasan bahwa pahlawan adalah sekutu keadilan adalah kebohongan total yang disebarkan oleh orang-orang dan media. Untuk membuktikannya salah, dia menendang dinding dan menampakkan beberapa orang lain, semuanya jelas menjadi korban dan ditawan. Itu mengerikan. Pengguna kemampuan bukanlah dewa atau orang suci, tetapi orang-orang dengan beberapa sampah tercampur di dalamnya. Terkekeh mendengar pidato sok benarnya, Max mengatakan dia mempertaruhkan nyawanya setiap hari untuk mengalahkan penjahat berbahaya, jadi wajar jika para wanita ingin membalasnya dengan tubuh mereka. Seperti yang diduga, kemampuannya jahat, dan inilah saatnya untuk melihatnya beraksi. Kazu menerjang masuk dan menusuk tubuh musuh dengan pisau, tetapi itu bahkan tidak menggores kulitnya yang keras. Sebagai balasan atas kesalahan bodoh itu, Max melepaskan pukulan kuat yang membuatnya menabrak dinding. Melihatnya jatuh, sang pahlawan menertawakan gagasan bahwa mainan kecil seperti itu bisa melukainya. Dia juga tahu tentang kemampuan pemuda itu, tetapi mempertanyakan apa gunanya dan menusukkan pisau itu ke tangannya. Kazu berteriak kesakitan, dihukum karena berpikir bahwa manusia rendahan sepertinya bisa melawannya. Meskipun ini mungkin benar, itu juga fakta bahwa pahlawan hanyalah sampah masyarakat. Untungnya, dia adalah orang yang tepat untuk menangani semua itu. Cairan merah tua yang mengalir dari lukanya mulai mengeras dan berubah menjadi senjata sebagai bagian dari kekuatannya. Membentuk bilah pedang dan menutupi wajahnya, dia akhirnya mengungkapkan kemampuan sejatinya. Mak tidak terpengaruh, percaya anak itu masih tidak punya kesempatan melawannya. Namun, tebasan berikutnya mengiris dalam di dadanya kali ini. Dia tidak bisa mempercayainya. Seharusnya mustahil bagi pahlawan sepertinya untuk kalah. Bergerak hanya dengan harga diri, dia menangkap dan mencengkeram lengan lawannya dengan erat dan mengayunkannya untuk membenturkan kepalanya ke lantai. Saat itu juga, sederet gigi tajam menancap di bahunya, menembus jauh ke dalam dagingnya. Lututnya menghantam lantai tak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa sementara Kazu menatap dengan mengancam. Dia memohon untuk hidupnya, tetapi pemuda itu sama sekali tidak berniat mengambilnya. Mendengar ini, Max menganggapnya bodoh dan mencoba melancarkan serangan diam-diam, tetapi tinjunya yang lemah ditangkap dengan mudah. Kekuatannya tidak bekerja dan dia telah kehilangan otot-otot besarnya sepenuhnya, mengatakan dia tidak akan pernah menggunakan kemampuannya lagi. Kazu mematahkan lengan pria kurus itu. Kemudian pahlawan itu duduk di sana gemetar tak berdaya dan mengenali kekuatan mustahil milik Raja Vampir legendaris. Mengabaikannya dan menjawab pertanyaan Hana sebelumnya tentang tujuannya, anti pahlawan itu berjalan ke arah musuhnya dan meninjunya tepat di wajah. Mereka akan lenyap dari dunia saat dia hidup untuk menghapus keberadaan mereka dengan tangannya sendiri. Kazu melaporkan bahwa target telah dieliminasi dan Mike sama menjijikannya dengan yang lain. Dia tidak membunuhnya, tetapi tanpa kemampuannya, hari-harinya sebagai pahlawan telah berakhir. Pria di telepon tidak percaya bahwa dia bisa mengambil kemampuan orang lain, tetapi penjelasan tentang itu bisa membuatnya kehilangan nyawanya. Melanjutkan, pemuda itu berbagi bahwa dia masih belum menemukan apa yang dicarinya. Sekarang, mereka hanya perlu membereskan semuanya dengan bersih di kedua sisi, karena mereka harus segera meninggalkan tempat itu. Lagi pula, tinggal di satu tempat terlalu lama tidak akan ada gunanya bagi mereka. Setelah meminta kamar dan mengakhiri panggilan, kelelahan akhirnya melanda dan dia jatuh berlutut, hampir pingsan karena terlalu memaksakan diri selama pertempuran. Sebuah suara dari dalam menyebutnya bodoh karena tidak menguras habis musuh ketika seharusnya dia menghisap mereka sampai kering. Dia berpendapat bahwa meniadakan kekuatan mereka sudah cukup kecuali dia ingin menjadi sampah seperti mereka. Meskipun dia diizinkan untuk berpegang pada cita-citanya, Raskal mengingatkannya tentang satu tujuan sejatinya, yang sangat dia sadari. Dengan ini, dia berdiri kembali meskipun kesakitan. Orang yang dicarinya juga tidak ada di sana, dan dia tidak bertanya-tanya di mana Seiya berada. 3 tahun lalu, dia kembali ke rumah saat adiknya dengan senang hati menunjukkan trik barunya. Dia tidak dapat disangkal terampil dengan kemampuannya, dan di usia yang begitu muda, gadis itu ingin segera dewasa dan menjadi pahlawan seperti ayahnya. Kazu tersenyum padanya yang menurutnya sangat berbeda darinya. Menolak perbandingan itu, dia memeluk dan meyakinkannya untuk bergabung di jalan mereka, tapi dia ragu kemampuan sesederhana miliknya bisa sebanding. Dia menolak untuk menerimanya, menyebutnya cukup baik dan kuat, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa menjadi pahlawan dengan kemampuan yang begitu lemah. Pada akhirnya, dia tidak bisa berkata apa-apa. Dengan kesedihannya yang terlihat jelas, dia berkata, dia sudah lebih dari puas memiliki adik perempuan yang bisa dia banggakan.
Hari-hari mereka dipenuhi dengan tawa. Tetapi suatu malam Kazu bangun dari tempat tidur setelah mendengar suara benturan di dekatnya. Suara itu segera mendekat dan tubuh ayahnya akhirnya menerobos masuk melalui jendela. Meskipun ada pecahan kaca, pria tua itu terguling di lantai yang keras, dipukuli setengah mati oleh para penyusup. Pria lain masuk terkesan dengan keterampilan dan kegigihan sang pahlawan meskipun usianya sudah tua. Kazu berteriak dan bertanya apakah mereka penjahat dengan kemampuan, tetapi diberitahu bahwa mereka adalah pahlawan seperti ayahnya. Saat bocah itu berjuang untuk memahaminya, saya yang linglung memasuki ruangan, terbangun oleh semua kebisingan itu. Dia terkejut melihat kehancuran yang terjadi. Menolak membiarkannya menjadi korban, ayah Kazu menyuruhnya lari bersama adiknya. Dia berbalik ke musuh-musuhnya dan mempertanyakan apa yang terjadi dengan harga diri mereka sebagai pelindung. Kemana perginya keadilan di dalam diri mereka? Mereka membenci keadilan itu dan berpendapat bahwa pria tua itu berada dalam situasi ini karena hal itu. Anak-anak itu kemudian diberitahu untuk tidak pernah menjadi pahlawan karena para pahlawan di era ini busuk sampai ke intinya. Melewati ekspresi terkejut mereka, dia mengeluarkan kemampuannya dan mengisi tangannya dengan kekuatan cahaya. Dia menyuruh anak-anaknya untuk hidup lurus dan menyerang musuhnya, tetapi sebuah tangan tanpa ampun menembus dadanya, mengakhirinya di tempat. Kazu berteriak melihat pemandangan itu. Di sisi lain, pria itu memanggil api biru ke telapak tangannya, bertujuan untuk membakar bocah-bocah itu sampai tidak ada sedikit pun bukti yang tersisa. Kekuatannya tidak akan padam sampai targetnya berubah menjadi abu. Saat itu juga, dia diinterupsi dan terkena cahaya aneh. Melihat saya menggunakan kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda menarik minatnya. Dia sudah terengah-engah kelelahan, tetapi bakat dan potensi luar biasa itu mungkin akan membuatnya berguna segera. Gadis kecil itu dipukul pingsan dan dibawa pergi meskipun kakaknya menangis. Tidak ada yang bisa dia lakukan saat para pahlawan membawa adiknya. Dia memegangi kaki mereka dan berteriak, tetapi ditendang tanpa ampun dan terhempas ke dinding yang keras. Karena dia sangat tidak berguna dan lemah, setidaknya dia harus disingkirkan dengan cepat. Api biru menyelimuti tubuhnya, siap mengubahnya menjadi sisa-sisa hangus, semua demi keadilan. Kazu tidak bisa menerima apa yang sedang terjadi. Ayahnya, yang selalu baik, baru saja mati sia-sia, dan bahkan adik kesayangannya direnggut. Masih terbakar, dia mengutuk para pahlawan dan bersumpah tidak akan pernah memaafkan mereka. Pembalasan dendam akan segera datang. Rasko menyukai api di dalam hatinya. Mendengar suara vampir untuk pertama kalinya mengejutkan bocah itu, dan dia melihat sekeliling untuk melihat dari mana suara itu berasal. Apakah itu berasal dari ruang kerja ayahnya? Di antara buku-buku dan arsip yang tertata rapi, sebuah energi tak menyenangkan terpancar. Tepat di dalam laci ada sebuah kotak tersembunyi, tertutup sepenuhnya oleh ikatan perdukunan. Dia merobeknya dan membukanya tanpa ragu. Sebuah tengkorak berbicara kepadanya, memperkenalkan dirinya sebagai raja vampir yang pernah paling ditakuti manusia. Seperti banyak hal lainnya, Kazu tidak percaya apa yang sedang terjadi. Ada vampir legendaris yang meneror umat manusia seabad yang lalu. Para pahlawan seharusnya telah menghancurkannya. Jadi mengapa tubuhnya ada di kantor ayahnya? Rupanya, sisa-sisa itu ditempatkan di bawah pengawasan pahlawan terkuat di era itu. Vampir itu sedang membaca pikirannya dan terbangun oleh dahaga balas dendam yang membara di dalam diri bocah itu. Dia tidak bisa menyangkalnya, terutama saat dia mengingat keluarganya. Bahkan setelah 100 tahun berlalu, tekad Raskal tidak goyah sedikit pun. Sekarang, bocah itu diberi pilihan untuk meratap dan mati dengan menyedihkan atau mengambil sisa-sisa vampir dan menjadi seorang pembalas dendam. Kazu tahu dia tidak seharusnya mempercayai kata-kata itu, tetapi dia mencari kekuatan. Karena itu, dia mengambil tulang-tulang itu ke tangannya dan perlahan memakan abunya sedikit demi sedikit. Dengan ini, perjanjian itu disegel dan hubungan mereka diselesaikan. Bocah itu diberi kekuatan untuk menghancurkan para pahlawan terkutuk, dan yang harus dia lakukan hanyalah mencapai musuh-musuhnya dan mengantarkan akhir mereka. Karena vampir itu, penampilannya berubah dan dia bersumpah akan membunuh setiap pahlawan terakhir di dunia. Kazu berjalan ke rumah barunya, kecewa karena dia masih belum menemukan tanda-tanda keberadaan saya. Apartemen itu sesederhana mungkin, tapi dia juga tidak akan tinggal lama. Saat itu juga, tetangganya keluar dari pintu dan menyambut pendatang baru dengan nada malu-malu. Dia membeku karena sangat terkejut. Berdiri di depannya adalah seorang wanita yang tampak identik dengan adiknya yang hilang. Diberitahu sebelumnya dan sudah mengharapkan tetangga baru, wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Laila dan menanyakan namanya. Meskipun masih bingung, dia berhasil menjawab yang dia balas dengan senyum hangat. Dia terlihat persis seperti saya, tapi tidak mungkin dia orang yang sama. Dia ditanya apakah ada sesuatu di wajahnya karena dia terus melihat kakak yang merindukan itu menguasai dirinya dan mengatakan dia terlihat seperti seseorang yang dikenalnya. Selain itu, dia memperhatikan sesuatu di jalan.
Sekelompok mobil polisi melaju kencang di jalan, kemungkinan besar disebabkan oleh pengguna kemampuan di dekatnya. Untungnya, ada banyak pahlawan di kota yang bisa mengatasinya. Dia menasihatinya untuk tidak terlalu bergantung pada mereka, terutama mengingat kejadian baru-baru ini. Dia tahu persis apa yang dia bicarakan, karena baru beberapa hari yang lalu, kejahatan keji Mach terungkap dan dilaporkan ke kota di televisi publik. Bagaimanapun, lebih baik aman daripada menyesal. Dengan senyum meyakinkan, Leila berjanji akan lari ke kamarnya jika terjadi sesuatu padanya, menegaskan kembali bahwa dia benar-benar serius untuk saling menjaga. Setelah menerima tawarannya, dia melihatnya menjalani harinya, diam-diam memutuskan untuk sedikit menyelidiki. Para siswa memenuhi jalanan saat hari sekolah akan dimulai. Kazu diam-diam membuntuti tetangganya, mengamati untuk melihat apakah ada sesuatu yang mencurigakan. Masih mengawasinya di dalam sekolah, dia mencatat beberapa hal, tapi sejauh ini tidak ada tanda-tanda bahaya yang perlu dicatat. Meski begitu, dia tidak bisa tidak teringat pada Seiya setiap kali dia melihat senyumnya. Kemudian, dia berjalan dengan siswa lain yang meminta maaf karena telah merepotkannya dengan masalahnya. Sambil meyakinkan temannya bahwa itu bukan masalah, mereka akhirnya bertemu pria kekar yang bertanya kenapa dia dipanggil dan siapa gadis di sebelahnya. Leila menempatkan diri di antara mereka dan menyuruh preman itu menjauh dari temannya. Lagi pula, dia pasti orang yang memaksanya bekerja di pekerjaan-pekerjaan mencurigakan pada malam hari. Dia marah pada gadis yang ikut campur urusan orang lain. Menatapnya tajam dan sepertinya akan menyerang, dia tiba-tiba menampar wajahnya dengan keras dan bertanya apakah dia sudah cukup terlibat dalam urusan mereka sekarang. Marah, dia mengumpat dan bergerak untuk membalas. Kazu muncul tepat pada waktunya untuk menghentikan tinjunya mencapai wajahnya, mengejutkan gadis itu dan preman yang bertanya siapa dia. Dia mengaku hanya orang yang lewat, membuat pria itu semakin marah. Dia hendak melayangkan pukulan lagi, tetapi tidak bisa karena cengkeraman di sekitar tinjunya begitu erat sehingga dia berteriak kesakitan. Akhirnya lengannya terkunci, dia diperintahkan untuk berhenti melibatkan diri dengan gadis-gadis muda dan ditendang dengan menyedihkan ke pinggir jalan. Pria itu menatap mereka, mengerti bahwa kesombongan mereka berasal dari mendapatkan pengawal baru. Dia lari, menyuruh mereka untuk mengingat hari itu. Ditinggal dalam damai, kedua siswa itu berterima kasih pada penyelamat mereka karena telah membantu, tetapi mereka diberitahu untuk tidak berlebihan dengan keadilan mereka karena mereka mungkin akan menyesalinya suatu hari nanti. Leila tidak bisa menahan cemberut pada gagasan itu karena dia tidak ingin menjadi seseorang yang menutup mata setelah melihat masalah tepat di depannya. Meskipun ada peringatannya, dia tersenyum saat menyadari kalau dia baik-baik saja. Terlebih lagi, dia khawatir preman tadi akan kembali untuk membalas dendam. Dia menyuruh mereka lari jika itu terjadi karena dia tidak akan selalu ada untuk membantu. Sifatnya yang terus terang membuatnya terkikik geli dan ketiganya akhirnya diizinkan untuk melanjutkan hari mereka. Sementara itu, di markas kelompok Gokukan, preman tadi mengutuk bocah-bocah yang mengganggunya sore ini. Memindai kantor, dia terkejut melihat H, seorang pahlawan muda yang sedang naik daun. Pria karismatik itu menatap balik ke arahnya ketika sebuah tangan kokoh tiba-tiba mencengkeram bahunya. Dia disuruh untuk tidak khawatir dan melupakan semua yang dia lihat di ruangan itu. Beberapa saat kemudian, pahlawan itu meninggalkan markas dan berjalan di malam hari, di mana suara yang familiar memanggilnya. Dia melihat pemandangan mengerikan cairan merah lengket dari gang, terbentuk dan mengeras menjadi pedang merah tua. Kazu muncul dari kegelapan dan bertanya apa yang dilakukan pahlawan itu di sana selarut ini. Sebuah tebasan cepat memotong tas kerja Ace, memaksanya terbuka dan menyebabkan lembaran uang yang tak terhitung jumlahnya berterbangan. Pahlawan itu bersiap untuk bertarung demi membungkam musuh yang melihat apa yang mereka lakukan. Kembali ke markas, preman itu memberitahu bosnya tentang para siswi yang membocorkan informasi tentang mereka. Dia ingin memberi mereka pelajaran yang menyakitkan, tetapi bosnya tidak peduli dan lebih mengkhawatirkan penghasilannya yang relatif sedikit. Tanpa menghargai permintaan maafnya, dia memerintahkan anak buahnya untuk membawa gadis-gadis tadi dan membuat mereka bekerja untuknya. Tiba-tiba, sesosok putih muncul dari luar, beberapa lantai di atas tanah. Dia menerobos jendela dan mengejutkan para pria di dalam. Seorang pahlawan pemberani tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Para preman mengeluarkan senjata mereka dan menghujaninya dengan peluru, tetapi dia dengan mudah menghindari setiap tembakan. Bergerak di sekitar mereka, dia melancarkan serangkaian serangan yang akurat dan kuat, menjatuhkan semua preman dalam hitungan detik. Satu-satunya yang tersisa adalah pria yang memangsa Laila dan temannya, yang sekarang mengaku telah diancam. Dia bahkan meminta bantuan, bersikeras bahwa dia bukan salah satu dari mereka, tetapi itu tidak penting baginya. Bagaimanapun, kejahatan dimulai dari hal kecil dan tugas seorang pahlawan adalah menghentikannya sebelum tumbuh menjadi sesuatu yang mengerikan. Kejahatan pantas untuk diadili, dan siapa yang lebih baik melakukannya selain dia. Polisi tiba dan dia melaporkan bahwa misi penindasan telah selesai.
Dia sudah membereskan semuanya, dan mereka bisa langsung masuk. Melepas helmnya untuk memperlihatkan rambut merah muda yang familiar, dia dan Kazu mengatakan hal yang sama. Mereka tidak akan pernah memaafkan orang-orang yang mereka anggap sebagai sampah masyarakat dan akan menghancurkan mereka dengan tangan mereka sendiri. Kazu tiba di sebuah kafe kecil dan duduk sambil memesan satu set sarapan. Melihatnya menguap, Oji, pemilik kafe dan informannya, berkata dia pasti lelah karena melawan seorang pahlawan. Dengan percaya diri, dia mengatakan bahwa ini bukan masalahnya, tetapi diingatkan untuk tetap waspada setiap saat. Sambil mengambil secangkir kopi panas, dia berargumen bahwa itu bukan kepercayaan diri, melainkan tekad sejak mereka memutuskan untuk mempertaruhkan nyawa. Beralih ke masalah berikutnya, dia mengatakan ingin menggunakan jasa investigasi informan itu dan menyodorkan foto tetangga barunya. Pria tua itu melihat foto gadis berambut merah muda itu, bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang aneh dengannya. Kazu dengan jujur berbagi bahwa gadis itu mengingatkannya pada adiknya, seorang wanita yang Oji kenal baik karena dia telah mencarinya sejak lama. Dia yakin Leila bukan adiknya, tetapi tetap saja dia tidak bisa mengabaikan kebetulan itu. Belum selesai. Dia juga ingin sang informan mencari tahu tentang orang lain. Itu preman dari sebelumnya yang mungkin akan kembali untuk menyakiti mereka. Dia cukup mengenal pria itu dan menyalakan TV untuk menunjukkan sesuatu. Sebuah siaran berita sedang berlangsung dan melaporkan tentang jatuhnya sindikat kejahatan akhir-akhir ini. Saat siaran itu terus meliput tindakan polisi, televisi menunjukkan siaran langsung preman itu dalam keadaan diborgol. Kazu secara pribadi berurusan dengan as yang terlibat kejahatan dengan geng Gokukan. Di antara mereka yang ditangkap adalah pria yang dia cari. Aneh bahwa orang yang membuat Leila mendapat masalah tertangkap pada hari yang sama. Oji menerima perintah untuk menyelidiki gadis itu, tetapi sebagai gantinya dia juga punya permintaan untuk sang vigilante. Dia disuruh untuk melihat beberapa informasi di ponselnya. Ini tentang Eden, sebuah klub malam yang dijalankan oleh seorang pahlawan bernama Light. Aktivitas di dalamnya jelas-jelas ilegal. Akhir-akhir ini, para pelanggan mudanya terus bangkrut, hancur baik secara mental maupun fisik. Tidak seperti kasus biasa, ini bukan hanya tentang alkohol dan wanita. Faktanya, rumor yang beredar adalah seseorang bisa mewujudkan impian idealnya di sana. Ini pada dasarnya berarti ada hubungannya dengan narkoba. Belum ada bukti kuat, dan itulah yang Oji ingin dia temukan. Situasinya mungkin berubah tergantung pada apa yang dia temukan. Memahaminya sepenuhnya, Kazu mengambil mantelnya dan meninggalkan kafe, siap untuk memusnahkan sendiri para pahlawan busuk. Dia menuju ke klub Eden malam itu juga dan disambut oleh pengunjung pesta yang tak terhitung jumlahnya menari di bawah lampu sorot. Musiknya sangat keras dan dia hampir tidak bisa mendengar apa-apa, tetapi terus mencoba mengumpulkan informasi sebanyak yang dia bisa. Sangat buruk dan dia tidak bisa membuat kemajuan dalam pekerjaannya. Meski begitu, Oji tidak akan meminta bantuan sejak awal jika itu akan mudah. Seorang wanita yang sangat muda tiba-tiba menarik perhatiannya. Yang mengejutkan, itu adalah Laila, yang tidak pernah dia duga akan berada di tempat seperti itu. Dia hanya bisa berharap bahwa dia tidak terlibat dalam kejahatan. Tepat ketika dia akan bertanya lebih banyak, sebuah tangan kokoh kemudian mencengkeram bahunya. Seorang penjaga yang menjulang di atasnya meminta pengunjung itu untuk mengikutinya ke suatu tempat. Tanpa melawan, dia melakukan apa yang diperintahkan dan tiba di ruang presdir. Dengan pemuda itu dibawa sesuai perintah, Light memuji penjaganya dan menatap lurus ke depan. Pertama, dia bertanya siapa Kazu dan urusan apa yang dia miliki di klubnya. Dia bersikeras bahwa dia hanya datang sebagai pelanggan biasa, tetapi diberitahu bahwa dia terlalu gugup untuk berbohong. Agar semuanya berjalan lebih lancar dan cepat, dia memberitahunya bahwa pria di belakangnya adalah tipe berkekuatan khusus. Ini tokoh yang cukup aneh karena mempekerjakan pengguna kemampuan yang kuat. Menganggapnya sebagai kasus khusus mempekerjakan pengawal, sang pahlawan kembali ke urusannya dan menanyakan tujuannya datang. Kazu dengan terang-terangan mengatakan bahwa dia sedang mencari zat yang bisa membuatnya melihat mimpinya. Tanpa ragu, Light sepenuhnya menyangkal bahwa mereka menjual narkoba. Dia menolak tawaran cek kosong, menegaskan kembali bahwa mereka adalah tempat yang bersih. Tidak peduli seberapa banyak dia memohon, jawabannya tetap tidak. Tetapi pahlawan itu berpendapat bahwa dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang memohon. Dengan ini, Kazu akhirnya diminta pergi, yang langsung dia lakukan. Penjaga itu diperintahkan untuk menyelidikinya. Beberapa menit kemudian, Light mengenakan kostum pahlawannya dan bersiap untuk bergabung dengan pesta yang sebenarnya. Mengikutinya, seorang pelayan lain bertanya apakah mereka benar-benar perlu memakai kostum di dalam bar. Dia, seperti semua pahlawan lainnya, adalah seseorang yang dipercaya dan dipuja semua orang. Karena itu, dia bisa membuka jalan rahasia ke ruangan tersembunyi dan orang-orang akan tetap masuk tanpa rasa takut hanya karena kehadirannya. Turun lebih dalam ke klubnya, dia mencapai pintu ruang VIP dan dengan ceria menyapa semua orang yang sedang menunggu kedatangannya.
Tempat itu dipenuhi asap, semuanya berasal dari para tamu teler yang sedang bersantai. Mereka semua bersorak saat melihat Light bersemangat dan bergegas untuk membungkuk padanya. Tumpukan uang diacungkan tinggi-tinggi saat mereka meminta untuk segera mendapatkan narkoba. Dia membelai para wanita yang bergelayut padanya, memanggil mereka domba-domba lucu, dan berjanji akan memberi mereka lebih banyak barang bagus jika mereka menghasilkan banyak uang. Tiba-tiba, suasana gembira itu terganggu oleh seorang pria yang merangkak di tanah. Sambil meneteskan air liur dengan wajah cekung, dia mengulurkan tangan dan memohon narkoba. Dia berjanji akan segera mendapatkan uang untuk membayar, tetapi disentuh oleh rakyat jelata yang tidak punya uang hanya membuat pahlawan itu kesal. Light menampar wajahnya, menyuruhnya untuk menjual diri atau mencuri uang saja. Dengan ini, pelayan itu diperintahkan untuk menyingkirkan pria itu dan menjemput korban baru dari lantai atas. Sambil memasang senyum lebar dan hangat, dia memberitahu semua orang untuk selalu membawa uang. Terdengar suara tiba-tiba, dan tak terduga dari sisi lain pintu. Mengira itu adalah korban baru yang dibawa oleh pelayannya, Light dengan gembira membuka pintu untuk menyambut mereka, tetapi malah disambut dengan wajah iblis Kazu, yang bertanya apakah dia akan memperlakukannya dengan baik. Pahlawan itu terkejut, tidak dapat mengerti bagaimana dia bisa menemukan tempat ini, dan diberitahu bahwa dia hanya bertanya dengan baik. Anti pahlawan itu mengangkat pengawal dari sebelumnya, yang wajahnya sekarang memar ungu dan bengkak. Orang-orang terkejut melihat penjaga itu di lantai dan lari menyelamatkan diri begitu mereka sadar bahwa mereka sedang diserang. Di sisi lain, Light tetap tinggal dan bertanya permainan apa yang sedang dia mainkan. Apakah dia hanya menginginkan narkoba, uang, atau sesuatu yang lain? Kazu mengarahkan pedangnya dan mengonfirmasi bahwa dialah yang telah memburu para pahlawan akhir-akhir ini. Melihat senjatanya yang aneh, pahlawan itu kemudian mengambil pedangnya sendiri dan mengatakan bahwa kekuatannya bernama Flash. Dia mengisi saraf dan selnya dengan listrik, memungkinkannya bergerak beberapa kali lebih cepat dari manusia normal manapun. Tidak normal untuk mengungkapkan detail kemampuan kepada musuh terutama di tengah pertarungan, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kazu menyaksikan kecepatannya untuk pertama kali dan nyaris tidak bisa menahan serangan itu tepat waktu. Bahkan Light terkejut dia berhasil melakukannya, meskipun dengan susah payah. Namun, dia tidak bisa disamakan dengan pahlawan wannabe lain yang pernah ia buru sebelumnya. Ayunannya ditahan sekali lagi, tetapi tendangan susulan menghantam wajahnya dengan keras, membuatnya jatuh terguling di lantai. Dia petarung hebat secara umum, bukan hanya dengan pedang, tapi kostumnya pasti membingungkan. Bagaimanapun, penampilan itu penting jika dia ingin membedakan dirinya dari yang lain. Ditanya apakah dia hanya pahlawan demi ketenaran dan pujian, dia menolaknya dan terus terang mengakui melakukannya demi uang. Tujuan muluk Kazu untuk memberikan keadilan sejati juga dipertanyakan. Itu menggelikan, nyaris munafik. Sang anti-pahlawan menyangkalnya, mengatakan dia bukan penipu seperti mereka. Meskipun dituduh, Light menerimanya, mengatakan keadilan ditentukan oleh siapapun yang menang. Serangan secepat kilat lainnya datang, dan kali ini sepertinya serangan bertubi-tubi yang tak ada habisnya. Ini pertama kalinya Kazu terdesak sejauh ini, membuktikan betapa kuatnya lawan sebenarnya. Saat itu, suara Raskal bergema di benaknya, memperhatikan perjuangannya dan menawarkan untuk meminjamkan sebagian kekuatannya. Yang perlu dia lakukan hanyalah mencari dan memupuk kebenciannya, karena api balas dendamnya adalah akar sebenarnya dari kekuatannya. Jika dia menyerahkan tubuhnya, Raja Vampir bisa mengakhiri pertarungan dalam sekejap mata. Kazu membungkam musuh-musuhnya dari dalam dan luar, bersumpah untuk menyelesaikan semuanya sendiri. Celah dalam kestabilannya adalah sebuah kesempatan, dan Light tidak melewatkan kesempatan itu untuk menghancurkan pedangnya. Sebuah tebasan besar melukai dadanya, dan pemuda itu tiba-tiba mendapati dirinya berlutut di lantai. Lukanya tidak lagi membeku, dan dia tidak bisa lagi mempertahankan kemampuannya. Sayang sekali dia menyia-nyiakan bakat seperti itu untuk melawannya, padahal dia pasti bisa menjadi pahlawan yang kuat. Kazu berargumen bahwa yang dimilikinya bukan bakat, melainkan obsesi. Obsesi untuk menjatuhkan para yang disebut pahlawan. Dia menelan setiap penghinaan dan membuang kemanusiaannya untuk mengasah tubuhnya sendiri. Kerja keras yang ia curahkan untuk tujuannya tidaklah dangkal seperti sekadar bakat. Light mengakui kegigihan dan tekadnya untuk bertarung bahkan setelah kehilangan senjatanya. Sebagai tanggapan, dia akan mengangkat pedangnya dan memotong obsesi itu sendiri. Sekalipun pedangnya tajam, sang pahlawan tidak bisa menariknya kembali dari sasarannya yang menggunakan lukanya untuk menghentikannya melarikan diri. Dengan ini, Kazu bebas memukul wajahnya dan memaksanya melepaskan senjatanya juga. Light bingung pada awalnya, tapi menyadari lawannya mempertaruhkan lengannya hanya untuk melakukan itu. Tentu saja, dia tidak peduli. Jika kehilangan anggota tubuh membuat seseorang takut, maka seharusnya mereka tidak bertarung sama sekali. Luka kecil tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit yang ia rasakan pada hari yang tragis itu.
Meski begitu, dia bertingkah cukup tangguh untuk seseorang yang hampir tumbang. Dia bahkan tidak bisa menghentikan darah yang menyembur dari lukanya, artinya kemampuannya sudah habis. Sebaliknya, kecepatan kilatnya setajam biasanya. Dan seperti yang disebutkan, dia kuat bahkan tanpa senjata. Light menyerbu masuk, tahu persis apa yang dituju musuhnya. Dia kemungkinan akan mengincar pukulan balasan saat sudah cukup dekat, jadi dia akan merampas kesempatan itu dengan menghindar cepat begitu dia mendaratkan pukulan. Pukulan itu mengenai kepala Kazu sesuai rencana, dan sekarang waktunya untuk menghilang dalam sekejap mata. Namun, dia mendapati dirinya terjebak. Dia bergetar dan meronta, tidak bisa menarik tinjunya dari kepala sasarannya. Seperti sebelumnya, sang anti pahlawan menggunakan kemampuannya sebagai perekat dan menempel di tangan itu. Ini membuat Light rentan terhadap pukulan berat lain yang cukup kuat untuk membuatnya menabrak dinding. Itu hampir membuatnya pingsan. Kazu sengaja membiarkan lukanya mengalir untuk memancingnya agar lengah. Sementara tubuh pahlawan itu masih memercikan kekuatan, napasnya menjadi terengah-engah. Akhirnya memahami obsesi lawannya, dia akhirnya lemas dan benar-benar kehilangan kesadaran. Beberapa jam kemudian, polisi tiba di Klub Eden dan terkejut menemukan sarang narkoba tepat di bawah bar seorang pahlawan. Leila ada di sana lagi, tidak percaya bahwa seorang rekan bisa jatuh serendah itu. Namun ada masalah yang lebih penting saat ini. Dia tahu betul bahwa Light bukanlah petarung yang lemah, artinya musuhnya sangat kuat. Benar bahwa para pahlawan itu mencurigakan, tapi ini menegaskan bahwa ada seseorang yang secara aktif memburu mereka. Sayangnya, dia tidak bisa membiarkan orang berbahaya seperti itu berkeliaran di jalanan, jadi dia harus menanganinya sendiri dan menangkapnya. Pertarungan sengit dengan Light meninggalkan banyak luka pada Kazu, sampai-sampai Rascal mengejeknya dan mengatakan dia seharusnya membantai mereka semua. Namun, pemuda itu berniat membiarkan musuh-musuhnya hidup. Jika dia hanya mempercayakan tubuhnya pada sang vampir, dia bisa membalas dendam tanpa bersusah payah. Dia muak mendengarkan hasutannya dan berniat untuk terus menggunakan kekuatannya, tapi diberitahu bahwa dia bahkan tidak bisa menggunakannya sepenuhnya setelah sekian lama. Karena kesal, Kazu meninju dan menghancurkan cerminnya, dan diingatkan bahwa dia bisa memanggilnya kapan saja. Jika dia berubah pikiran, dia memikirkan kata-kata sang raja. 2 tahun lalu, dia berada di hutan dan berlatih dengan kemampuan barunya. Dia sedang fokus untuk mempertahankan bentuk darahnya. Sebagai permulaan, dia memanggil belati kecil ke telapak tangannya, tapi hanya dengan menggenggamnya saja sudah cukup membuatnya kehilangan bentuk. Rascal mengejeknya karena gagal membuat senjata yang layak, padahal sudah setengah tahun sejak mereka bertemu. Merasa geli, dia menawarkan untuk mengirim para pahlawan ke kehancuran dengan tangannya sendiri. Menolaknya mentah-mentah, Kazu bertanya tentang kekuatan mencuri kemampuan yang ia bicarakan. Mereka yang darahnya ia isap kehilangan kekuatan itu, yang juga menjadi alasan mengapa ia disebut vampir bencana. Dia tidak bisa benar-benar menggunakan apa yang dia ambil, tapi itu pada dasarnya menjadi nutrisi bagi tubuhnya. Setelah terkuras, seseorang benar-benar kehilangan kemampuannya. Faktanya, cukup lucu melihat wajah para pahlawan yang panik saat mereka menyadari apa yang terjadi. Dia bisa mengatakan apapun yang dia mau, tapi jika Kazu tidak bisa mengendalikan kemampuan barunya, dia tidak bisa melawan para pahlawan dan menyelamatkan saya. Kelelahan karena hanya mematerialisasikan belati, dia kehilangan kesadaran dan jatuh tersungkur. Kemudian, dia mendapati beberapa anak menatapnya, khawatir dia tidak baik-baik saja. Dia bangkit untuk saat ini, berpikir dia pasti pingsan karena kelelahan. Anak-anak itu menawarinya air minum dan bertanya apakah dia semacam pahlawan. Menolak gagasan itu, dia kemudian bertanya-tanya apa yang mereka lakukan di sana. Mereka disuruh pergi ke sana binom. Setelah orang-orang jahat datang menyerang desa mereka, orang-orang itu menerobos masuk dan mengambil semua hasil panen dan buah-buahan mereka. Meskipun orang dewasa ingin melawan, mereka tidak berdaya karena para pria itu mengancam akan merusak ladang mereka. Putus asa, anak laki-laki itu bertanya mengapa para pahlawan tidak datang dan membantu mereka. Percakapan mereka terganggu saat sekelompok pria mendekat menargetkan para wanita yang tersesat dari desa. Anak-anak itu mulai panik. Seorang bandit berpikir gadis itu terlalu muda, tetapi pemimpin keji itu mengatakan usianya sempurna. Mereka kemudian melihat Kazu menempatkan dirinya di antara mereka. Ingin menyingkirkannya, salah satu dari mereka meletakkan tangannya di tanah dan memerintahkan tanaman untuk tumbuh dari tanah. Meskipun awalnya kecil, tanaman itu membesar menjadi makhluk berbahaya yang menembakkan peluru biji ke sasarannya. Salah satunya berhasil mengenai dan melukai pemuda yang menjadi pelindung anak-anak itu. Saat dia disuruh duduk diam, lebih banyak tanaman tumbuh untuk mencengkeram tubuhnya dan menahannya di tanah. Dengan dia yang tak bisa bergerak, preman itu menarik gadis itu dengan keras. Adegan itu mengingatkan Kazu pada saat adiknya diambil, dan seperti sebelumnya, dia tidak berdaya lagi. Bertekad untuk menghentikan kejahatan keji yang terjadi di depannya, dia memotong tanaman itu dengan pedang merahnya, yang jauh lebih besar dari belati sebelumnya.
Menyadari bahwa dia juga pengguna kemampuan, pria jahat itu berhenti menahan diri dan menembakkan gelombang peluru lagi. Namun, kali ini peluru-peluru itu hanya memantul dari sasarannya. Kazu menyerbu langsung ke sasarannya dan menusuk tangan yang terhubung ke tanah, menahannya di sana. Sebagai upaya terakhir, pria itu mengancam akan membuat ladang desa menjadi layu, yang merupakan hal terburuk yang bisa dia katakan. Vampir itu menunjukkan taringnya dan menancapkannya ke tubuh pria itu, menguras kemampuannya sedikit demi sedikit sampai tidak ada yang tersisa. Karena terkejut, yang lain bersumpah akan membuatnya membayarnya dan bergegas pergi dengan pemimpin mereka di tangan. Rascal sangat marah karena dia membiarkan targetnya lolos tepat saat dia akhirnya menunjukkan potensi. Seperti biasa, Kazu menolak untuk terbawa suasana dan puas dengan hanya menguras kemampuannya. Di sisi lain, anak laki-laki itu ketakutan dan melindungi adiknya sambil menyuruh penyelamat mereka untuk menjauh. Dia disuruh untuk melupakan para pahlawan dan menjadi cukup kuat untuk melindungi orang-orang yang dia sayangi. Dengan pesan terakhir itu, dia pun pergi. Sekarang dia duduk di kamarnya dan memanggil pedang yang telah dia asah sejak hari itu untuk melawan musuh-musuhnya. Apapun yang terjadi, dia bertekad untuk menyelamatkan saya dari kejahatan. Larut malam di markas aliansi pahlawan, Leila sedang di depan komputer. Ada kemungkinan besar bahwa orang yang menyerang bar itu datang sebagai tamu pada awalnya. Dia memindai kamera pengawas dan melihat orang yang dikenalnya. Memutar ulang dan memperbesar, dia melihat lebih dekat dan menyadari siapa yang dia lihat. Kembali ke rumah, Kazu bertemu dengan Leila tepat saat matahari terbenam. Dia memastikan untuk berhati-hati dengan kata-katanya, karena dia mungkin terhubung dengan para pahlawan. Mencoba bersikap normal, dia dengan ceria bertanya, apakah dia baru pulang dari sekolah, tetapi jawabannya ternyata ketus, dibandingkan dengan suasana hatinya yang biasa. Bahkan tatapannya berbeda, sampai-sampai dia bertanya-tanya apakah dia mencurigainya. Yang mengejutkan, dia tiba-tiba bertanya, apakah Kazu mau menemaninya berbelanja di hari liburnya. Dia tersipu dan berkata bahwa dia ingin pendapat seorang pria tentang hadiah ulang tahun untuk ayahnya. Itu tidak terduga, tetapi dia tetap menerima permintaan itu. Jadi mereka memutuskan waktu dan tempat untuk segera bertemu. Melihatnya menutup pintu, dia berdiri dengan canggung, bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Di dalam, Leila menghela napas berat, berpikir dan berharap bahwa dia bukanlah orang jahat. Namun dia tetap tidak bisa lengah dan siap untuk membongkarnya jika perlu. Akhir pekan pertemuan mereka tiba dan dia muncul dengan pakaian yang cantik dan anggun. Dengan penampilan ini Kazu semakin teringat pada saya. Menyadari dia sedang menatap, dia mengabaikannya dan berkata kalau gadis itu terlihat manis, membuatnya bertanya-tanya apakah dia menggodanya begitu terang-terangan. Pria muda itu dengan malu-malu menyangkalnya, tapi untungnya gadis itu hanya bercanda dan menyeretnya pergi untuk mulai berbelanja. Mereka berjalan melewati mal yang ramai. Dia mencoba banyak barang dan bahkan membantunya memilih beberapa pakaian untuk dibeli. Itu adalah hari yang cukup menyenangkan dan ringan, yang mereka berdua nikmati sepenuhnya. Saat makan es krim di taman, dia berterima kasih padanya karena telah membantu memilih hadiah yang sempurna. Dia tidak terlihat seperti penjahat baginya, tapi kenapa matanya begitu sendu? Setelah mengabaikannya untuk saat ini, dia melihat seseorang membuang rokok ke tanah dan tiba-tiba meneriaki mereka. Sekelompok berandalan berbadan kekar menoleh ke belakang, tapi dia tidak mundur dan menyuruh mereka untuk mengambil rokok yang mereka buang. Mereka menolak untuk mendengarkan omelan seorang gadis kecil, membuatnya gemetar karena marah. Karena ini juga taman untuk anak-anak, dia menarik tangannya ke belakang, siap untuk menegakkan keadilan dengan tinjunya sendiri. Mendapat gambaran tentang apa yang akan terjadi, Kazu menghentikan tinjunya dan berjalan maju, membuatnya bertanya-tanya apakah sebuah kemampuan membuatnya percaya diri. Akhirnya ini adalah kesempatannya untuk melihat apa yang bisa dia lakukan. Memberinya pelajaran untuk berhenti pamer, seorang pria melayangkan pukulan, tapi meleset jauh saat dia menghindar ke samping. Itu adalah kesempatan sempurna untuk melancarkan serangan balasan. Namun, dia terpeleset es krim di tanah dan jatuh terduduk. Mereka menertawakan usahanya yang menyedihkan untuk menjadi pahlawan, tetapi disuruh melihat ke belakang. Tawa mereka berhenti ketika mereka menyadari bahwa ada petugas polisi yang mengawasi. Sementara pihak berwenang menanganinya, Leila membantu Kazu, yang sangat malu karena terpeleset dengan tidak keren. Dia berargumen bahwa dia hanya berterima kasih atas niat baiknya dan bantuannya berbelanja. Kali ini dialah yang meminta bantuan, tapi itu hanya untuk membantunya berbelanja celana baru. Karena celananya kotor terkena es krim yang didudukinya, kecanggungannya membuatnya tertawa kecil. Kemudian, keduanya sampai di rumah dan saling berterima kasih atas semua yang mereka lakukan. Pada akhirnya, semuanya berakhir tanpa masalah, tapi dia masih punya sesuatu yang ingin ditanyakan sebelum berpisah. Dia menyambutnya dengan ceria, tetapi senyumnya digantikan oleh ekspresi kaget ketika gadis itu bertanya, apakah dia ada di klub Eden beberapa hari yang lalu.
Sebelum dia sempat menjawab, ponsel gadis itu berbunyi dengan notifikasi, jadi dia mencari-cari di dalam tasnya. Tatapannya masih menunggu. Akhirnya, dia terus terang bertanya apakah dia seorang pahlawan. Leila membungkuk meminta maaf dan mengakui bahwa dia mengira Kazu adalah penjahat yang memburu pahlawan. Dia terkejut dengan gagasan itu, jadi gadis itu meminta maaf lagi karena kesalahpahaman yang konyol itu. Tiba-tiba, dia merasakan energi yang menyeramkan saat pria itu mengulurkan tangan padanya, tetapi dia hanya menepuk kepalanya dan meyakinkannya bahwa itu bukan masalah. Tersentuh oleh sifat baiknya, dia tersenyum dan berkata, dia berharap bisa menjadi tetangga yang baik. Dia memperhatikannya pergi, dalam hati mengulangi kata-katanya. Kemudian, dia pergi ke kafe biasa. Oji baru saja akan tutup, tetapi menyadari siapa tamunya. Kazu menanyakan tentang permintaannya. Dia tidak dapat menemukan sesuatu yang meyakinkan tentang Leila, dan rasanya semua data tentangnya sengaja ditanam. Faktanya, dia mungkin punya gambaran yang lebih baik karena mereka menghabiskan sepanjang hari bersama. Dia mencurigainya sebagai seorang penjahat. Untungnya, preman yang mereka tempatkan sebelumnya berakting dengan hebat dan mereka pada dasarnya melakukan tugas mereka dan menghilangkan kecurigaannya. Dia masih tidak yakin kenapa, tapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Setelah memeriksa ponselnya, Ahiro diserang dan terluka parah sekitar tengah hari. Karena Kazu bersamanya sepanjang hari dan tidak mungkin melakukannya, Leila yakin bahwa dia tidak bersalah. Tetap saja, dia tidak boleh lengah sedikit pun, dan yang lebih penting, dia tidak boleh berpikir bahwa dia bisa menggantikan posisi adiknya. Sangat sadar akan hal itu, dia siap untuk menyingkirkannya jika dia menghalangi tujuannya. Mengangguk dengan keyakinan, Ajay memberinya sebuah berkas berisi informasi tentang target mereka berikutnya. Namanya Ryun, juga dikenal sebagai Chameleon, yang dicurigai memproduksi obat-obatan terlarang itu. Penyelidikan menunjukkan bahwa jejak obat-obatan itu mengarah ke seorang pahlawan yang kembali mengarah padanya. Kazu menyusup ke fasilitas penelitian mereka, berpura-pura menjadi petugas kebersihan untuk memeriksa target dan perusahaan farmasinya. Dia melewati penjaga, yang nyaris tidak melirik saat dia berterima kasih atas jasanya. Kewaspadaan sangat penting, karena sepertinya ada orang lain yang menargetkan pahlawan selain dirinya. Saat melihat lokasi target, dia berjalan melewati peneliti lain yang tiba-tiba berbalik dan memegang suntikan di tangannya. Pria itu mencoba menancapkannya ke bahunya, tetapi Kazu dengan mudah menangkapnya dan menendangnya jauh-jauh. Dia bersalto ke belakang untuk memberi jarak di antara mereka. Ditanya apa yang dia lakukan, dia bilang, dia kekurangan subjek eksperimen dan datang untuk mengambil satu. Dengan konfirmasinya bahwa ini bukan perusahaan yang sah, sang vampir memanggil pedangnya, tetapi identitasnya sebagai pengguna. Kemampuan hanya membuat peneliti itu bersemangat karena menginginkan subjek yang berharga. Melihat lengannya berubah menjadi seperti lengan monster, Kazu sadar bahwa dia harus dibereskan meskipun bukan target utama. Dia menyerbu masuk dan senjata mereka beradu, tapi lengan yang ternyata sangat keras itu menangkis pedangnya. Pria itu geli dengan serangan tajam itu dan ingin melihat lebih banyak, tetapi musuhnya tidak punya waktu untuk disia-siakan pada orang sepertinya. Memimpin dengan serangan sembrono, Kazu mengayunkan senjatanya dan akhirnya diblokir lagi. Namun, itu bukan gerakan yang sama karena dia tiba-tiba mencairkan senjatanya, membiarkannya menyiprat ke seluruh wajah ilmuwan itu. Dia mengambil celah dari serangan kejutan itu dan berputar di belakang musuhnya untuk mengunci anggota tubuhnya dari belakang. Dengan gerakannya yang benar-benar terhenti, dia bebas untuk mengambil kemampuannya. Kazu membuka rahangnya dan menancapkan giginya ke bahu pria itu, menguras setiap tetes kekuatannya. Saat pria itu jatuh ke tanah, lemas dan tak bergerak, ada pengguna kemampuan lain di fasilitas itu. Seorang pria diangkat dari tanah dengan lehernya dicekik, memohon untuk dilepaskan, tetapi wanita itu tidak berniat melepaskan manusia menjijikan dengan begitu mudah. Dia membantingnya ke tanah dan menendangnya ke dinding. Saat itu juga telinganya menajam, mendengar penyusup lain selain dirinya. Tidak peduli siapa atau apa mereka, Sarah yakin bahwa seseorang secantik dirinya dapat dengan mudah membersihkan sampah di dunia. Ryun melanjutkan pekerjaan penelitiannya seperti biasa, ketika seorang asisten lab tiba-tiba menerobos masuk membawa subjek tes yang disuruh untuk diambilnya. Mengikuti perintahnya, dia mendorong tempat tidur itu ke dalam lab. Dia pun segera masuk, siap untuk memulai eksperimen. Ketika dia menarik selimutnya, dia terkejut menemukan asistennya, pingsan, dan ditempatkan sebagai umpan. Sebuah pedang merah tiba-tiba berada beberapa inci dari lehernya saat Kazu pertama-tama memastikan identitasnya sebagai pahlawan bunglon. Berbalik, dia melihat tatapan marahnya dan menyadari bahwa dialah yang mengalahkan Light. Dia menuduhnya memproduksi obat-obatan terlarang, tetapi dia berdalih bahwa dia hanya memberi orang sedikit kebahagiaan. Meskipun dia menganggapnya sebagai alasan pecundang, mereka secara mengejutkan setuju bahwa pahlawan tidak lebih dari kedok bagi para pembohong tak tahu malu yang bersedia mengambil semua yang mereka inginkan.
Dia memperingatkannya untuk tidak mengambil langkah lain, tetapi bukan dirinya yang perlu dia khawatirkan. Pria dari sebelumnya tiba-tiba tersentak dan meraih tangannya. Lengannya tertangkap oleh gerakan tak terduga, membuat Ryon bisa mundur ke jarak yang lebih aman. Dia memerintahkan asistennya untuk menghancurkan lengan pria itu dengan kekuatannya, tapi anggota tubuhnya hanya gemetar tak berdaya. Mereka tidak tahu kenapa, tapi dia tidak bisa menggunakan kemampuannya. Kazu memanfaatkan kebingungan itu dan menendang musuh hingga terpental. Saat dia menabrak bosnya, si penyusup berkata bahwa dia tahu betul betapa sukanya para pahlawan melakukan penyergapan. Wanita itu menendang anak buahnya yang tak berguna dengan frustrasi dan melepas mantelnya untuk ikut bertarung. Lagi pula, dia sudah mulai bosan dengan penelitian. Kulitnya tertutup sisik reptil berwarna hijau. Sekarang, saatnya untuk mengingat kembali, rasanya menangkap penjahat sebagai seorang pahlawan. Dia mengeluarkan cambuknya dan mulai memutarnya di sekeliling tubuhnya. Yang mengejutkannya, seluruh senjatanya tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Saat dia masih mencerna situasi, cambuk tak kasat mata itu menghantam wajahnya dengan suara tamparan yang keras dan berat. Dia diejek karena gagal melihat serangan sesederhana itu, tapi dia sudah mencoba memahaminya dengan kepala dingin. Ini adalah kemampuannya. Dia bisa membuat dirinya dan semua yang disentuhnya menghilang. Akhirnya gilirannya untuk bermain, dan dia berniat menyiksanya sampai dia memohon. Bersedia meladeni permainannya, dia menjentikkan jarinya dan menyebarkan tetesan darah ke seluruh ruangan. Begitu mengenai badan cambuk, dia bergerak untuk meraihnya dan merebut senjata itu dari tangannya. Pahlawan itu melepaskannya tanpa banyak perlawanan dan berkata bahwa dia jauh lebih baik dari yang diperkirakannya. Saat wanita itu berjalan maju, dia bertanya apakah dia berharap dia akan mundur. Namun, dia lebih tertarik pada alasannya menargetkan dan memburu para pahlawan. Berjarak beberapa inci, dia mengulurkan tangan dan menawarkan bantuan. Bahkan jika tujuannya adalah balas dendam, dia tahu tentang kekuatannya untuk melenyapkan siapapun yang dia inginkan. Yang lebih mengejutkan, dia tampaknya tahu tentang Raskal dan anugerah yang pasti telah diberikannya. Jika dia membiarkannya mempelajari kemampuannya, dia akan melakukan apapun yang dia bisa untuk membantu balas dendamnya. Sesuatu yang tajam dengan cepat ditangkap dari udara, dan tawarannya langsung ditolak. Lagi pula, Kazu tidak bisa memiliki rekan yang menusuknya dari belakang sepanjang waktu. Dia menyadari cambuk kedua bukanlah bagian dari rencananya, jadi dia dengan cepat melepaskannya dan lari lagi. Dia akan dimaafkan apapun yang terjadi, karena itulah artinya menjadi seorang pahlawan. Mereka berdua tahu bahwa dia kelelahan dan tidak akan menang dalam pertarungan yang berlarut-larut. Namun, sebuah kaki tiba-tiba menembus dinding dan menginterupsi pertarungan mereka. Sebuah siluet yang familiar berbicara dari sisi lain, meminta maaf karena ikut campur dalam rencana busuk mereka. Diperintahkan untuk menunjukkan dirinya, Sarah melangkah ke dalam cahaya dengan senyum angkuh dan percaya diri, mengatakan bahwa dirinya yang cantik telah tiba untuk bersih-bersih. Saat seorang wanita duduk di bangku taman, tampak gelisah, seorang wanita lain lewat dan duduk di sampingnya, ingin mendengar ceritanya. Rupanya, tunangannya menjadi sukarelawan untuk uji coba obat seorang pahlawan dan belum sadar sampai sekarang. Menurut perusahaan dan pahlawan itu, hal itu tidak berhubungan dan mereka tidak bertanggung jawab sama sekali. Publik juga tidak akan mempercayainya, terutama karena melibatkan seorang pahlawan. Merasa kasihan padanya, Sarah bangkit untuk memastikan faktanya dan berjanji akan membereskan mereka jika perlu. Wanita itu terkejut menemukan seseorang yang mempercayainya. Konyol sekali berpikir bahwa seorang pahlawan tidak akan melakukan kesalahan apapun. Lagi pula, satu-satunya hal yang selalu benar di dunia ini adalah kecantikannya. Setelah mengikuti jejak itu, dia kini tiba di laboratorium penelitian untuk membereskan mereka seperti yang dijanjikan. Ini adalah skenario yang membingungkan bagi keduanya yang tidak menyangka ada pengguna kemampuan lain yang muncul tiba-tiba. Kazu teringat berita tentang pahlawan lain yang diserang saat dia sedang berbelanja dengan Layla. Menghubungkan titik-titik dan menyadari bahwa itu pasti dia. Meskipun begitu, tamu tak diundang itu hanyalah pemandangan yang mengganggu bagi Ryon. Sarah mengamati situasi dan mengarahkan pandangannya pada target awalnya. Ada pengguna kemampuan lain, tidak terduga tapi kesempatan yang bagus. Berniat untuk menyingkirkan yang lemah terlebih dahulu, dia bergerak dengan kecepatan luar biasa dan memantul dari dinding ke dinding, akhirnya menerkam Kazu. Awalnya dia menghindar dan memutuskan untuk tidak menunjukkan belas kasihan pada seseorang yang menyerangnya. Kakinya mengenai tangannya sebelum dia bisa menyelesaikan ayunannya, memaksanya melepaskan senjatanya. Dia berputar dan menendang tubuhnya yang tak berdaya, tapi melihat bagaimana dia berhasil bertahan tanpa jatuh, dia menyadari bahwa dia bukan sekadar cecunguk yang bisa dibereskan. Gerakan wanita macan tutul itu terlalu tidak teratur untuk dibaca. Sementara ini terjadi, Ryon menyimpulkan bahwa kedua penyusup itu pasti bukan sekutu.
Jika dia tetap bersembunyi, mereka akan saling menghabisi, dan dia tinggal menghabisi siapapun yang tersisa. Namun, Sarah melihatnya menghilang dengan kekuatannya. Dia mungkin seekor bunglon, tapi si buas tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Tendangan berikutnya tajam dan kuat, begitu kuatnya hingga tumitnya menancap dalam ke dinding. Peneliti itu tertegun, tidak dapat memahami kekuatan dan akurasinya. Sementara itu, serangan kabut itu hanya ditertawakan. Rion percaya bahwa itu pasti karena telinganya. Mengingat kemampuannya, wanita itu mungkin menggunakan pendengarannya yang tajam untuk melacak gerakannya. Yang satunya tidak bergerak, mungkin waspada terhadap kemampuan tak kasat matanya karena dia pernah mengalaminya sebelumnya. Karena itu, dia menunjukkan dirinya dan bertanya pada pendatang baru itu apakah dia juga ingin balas dendam pada seorang pahlawan. Tidak terlalu tepat sasaran, tapi cukup mendekati. Dia tidak tahan dengan pahlawan dan merupakan sekutu bagi mereka yang tak berdaya, yang membutuhkan keadilan. Uang bahkan tidak masuk dalam hitungan, jadi dia ditanya, apakah dia adalah orang lain yang mengaku akan memberikan keadilan sejati. Sarah mengakui bahwa alasannya tidak begitu dalam, dan dia hanya membenci hal-hal yang buruk, terutama para pahlawan buruk yang tenggelam dalam keserakahan dan tidak punya tempat di dunianya yang indah. Rion menganggapnya aneh, tapi orang aneh yang telah memberinya cukup waktu. Dia menekan tombol di dinding dan menyebabkan alarm yang memekakkan telinga berbunyi. Hanya itu saja, tapi kebisingan itu akan membuat langkah kakinya mustahil terdengar saat dia tidak terlihat. Peneliti itu berputar di sekitar targetnya, bertujuan untuk melancarkan serangan mendadak dari belakang. Mereka melihat sekeliling, tidak tahu kemana musuh pergi kali ini. Rien melihat kesempatannya dan mengambilnya dengan menyerang Sarah, tapi dihukum dengan tendangan keras ke perut. Dia terlempar menabrak dinding, tidak dapat mengerti bagaimana langkah kakinya bisa diketahui. Bukan suara yang dilacak oleh wanita macan tutul itu, melainkan baunya yang sangat menyengat dengan bau busuk yang jelek dan vulgar. Dipukuli dan tidak bisa bergerak, Ryun jatuh lemas karena kalah. Sarah berputar untuk memberikan giliran pada Kazu, tapi dia hanya menatapnya dengan pandangan kosong. Seperti yang lainnya, dia memiliki bau yang tidak menyenangkan, tapi bau yang beraroma darah. Kazu bersikeras bahwa dia bukan pahlawan dan tidak ada hubungannya dengan Reon. Meski begitu, Sarah tidak bisa begitu saja mengabaikan bau busuk yang keluar darinya. Jauh di dalam, Raskal menyeringai, geli karena kekuatannya menolak untuk ditahan. Tingkah vampir itu membuatnya jengkel, tapi sedikit gangguan itu adalah celah yang tidak dilewatkannya. Dia menyerbu dan melancarkan tendangan kuat yang ditangkapnya dengan satu tangan, mengingatkannya untuk tidak terlalu sombong. Berargumen bahwa dia mungkin ingin mengikuti sarannya sendiri, dia berputar cepat, menggunakan pergelangan kaki yang dicengkeramnya sebagai tumpuan, dan melancarkan serangan lain. Dia terlempar kali ini dan hampir pingsan. Mengejutkan betapa mudahnya dia menjadi korban hal itu, tapi dia belum selesai, dan hanya ingin menghindari melawannya jika memungkinkan. Pedang merah dipanggil sekali lagi. Sekarang, semua yang menghalanginya harus membayar harganya. Dengan aroma darah yang tidak menyenangkan menjadi liar, dia akhirnya menunjukkan sifat aslinya. Dia bersiap untuk menghabisinya dengan indah. Serangan bertubi-tubi yang seolah tak ada habisnya dilancarkan, dan dia nyaris tidak bisa menghindari setiap serangan. Namun, dia mencoba melakukan serangan balasan dengan sangat lambat sehingga Sarah menggunakannya sebagai celah untuk mendaratkan pukulan keras ke tubuhnya. Bukannya menyakitinya, dia terkejut dengan sensasi saat merasakan cairan lengket menariknya lebih dekat ke tubuhnya. Dia tidak bisa bergerak sekeras apapun dia mencoba, dan segera menyadari bahwa lawannya sengaja melakukannya. Pedang itu terangkat di atasnya dan dia tidak bisa menghindar tepat waktu. Kazu mengayunkan pedangnya ke bawah tapi berhenti tepat sebelum mengenai bahunya. Memahami kebingungannya, dia membatalkan kemampuannya dan berkata bahwa dia tidak bertarung tanpa berpikir hanya untuk sensasi pertempuran. Dia akan membunuh musuh utamanya dan memusnahkan asosiasi pahlawan, semua demi menyelamatkan adiknya yang dibawa pergi oleh mereka. Mendengar alasannya, Sarah berdiri dan bertanya apakah dia orang yang telah mengalahkan pahlawan sendirian selain dirinya. Ditanya apa yang akan terjadi jika memang begitu, dia menyarankannya untuk berhenti karena jika terus melakukannya, hanya akan membuatnya mati. Namun, dia tidak akan berhenti atau mati sampai dia menyelamatkan adiknya. Tekad dan kekeras kepalaannya membuatnya kesal, dan dia menghela napas kecewa berpikir bahwa sesaat tadi dia terlihat sedikit tampan. Samar-samar mengatakan bahwa pastilah hanya dia yang mengerti dirinya. Telinganya tiba-tiba menajam, mendengar beberapa langkah kaki mendekat ke arah mereka. Tak ingin tertangkap, dia lari dan menyuruhnya untuk mengikuti. Kemudian,
Sarah menawarinya minuman dan meminta maaf karena telah memukulinya begitu keras, tetapi sekaleng soda tidak sebanding dengan semua pukulan yang dia berikan. Dia memutuskan untuk mengabaikan bau tak sedap yang keluar darinya untuk saat ini, yang dengan sarkastis dia katakan sangat membantu. Karena mereka sudah membahasnya, dia punya pertanyaan lain yang ingin diajukan. Mengingat kekuatan, penampilan, dan rasa keadilannya, kenapa dia tidak menjadi pahlawan saja? Dahulu kala, dia direkrut oleh seorang pahlawan terkenal. Dia menawari untuk mempromosikannya sebagai rekannya, tetapi hanya jika dia mau bermalam dengannya. Dia bisa saja mendapatkan ketenaran dan uang, tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan. Lagi pula, siapa yang mau mencium muntahan di pinggir jalan? Begitu saja, dia menolaknya, dan pria itu hanya menatapnya, sudah siap untuk memasukkannya ke daftar hitam industri. Tidak ada yang mempercayainya. Kazu menduga ada cara lain untuk menanganinya lebih baik, tetapi dia pun punya batas kesabaran. Dia akhirnya tersenyum, mengakuinya sebagai wanita yang hebat. Pujian yang tiba-tiba itu membuatnya berbalik dan tersipu, dia kembali percaya diri dan hanya mengatakan bahwa dia sudah tahu. Dengan ini, dia berdiri dan berjalan pergi, memberitahunya untuk mengingat namanya baik-baik. Di tengah sebuah kantor, siaran berita melaporkan tentang penjahat yang menargetkan pahlawan. Seorang pahlawan menyeringai setelah mendengar ini. Dikelilingi oleh orang-orang yang tumbang, dia tersenyum geli mengatakan bahwa keadaan akhirnya menjadi menarik. Dia, Dragon, siap memainkan perannya sebagai pahlawan yang tak terkalahkan. Kembali ke kafe, laporan yang sama tentang pemburu pahlawan diputar di televisi. Sambil menyajikan secangkir kopi untuk rekannya, Oji berkata dia tidak menyangka ada orang lain yang cukup gila untuk melawan pahlawan sendirian. Sarah memang aneh, tapi dia bukan orang jahat. Meskipun begitu, dia menolak untuk bekerja sama dengannya dan menyeret orang tak bersalah ke dalam misi balas dendamnya. Omong-omong, ada rumor tentang kelompok anti pahlawan yang terdiri dari pengguna kemampuan. Sang broker belum tahu tentang tujuan mereka karena dia belum menggali sedalam itu. Kazu disarankan untuk memeriksanya, tapi dia adalah seseorang yang tidak butuh sekutu di sisinya. Tetap saja, dia ingin melihat bagaimana mereka berencana bertarung, jadi dia pergi untuk menemui mereka. Di sebuah gudang acak di kota, dia dengan santai membuka pintu dan masuk, mengejutkan sekelompok orang di dalam. Tentu saja waspada, mereka mempertanyakan siapa pengunjung tak diundang itu. Dia kecewa melihat Sarah tidak ada di sana. Tiba-tiba, seorang pria mendekati wajahnya, bertanya apakah dia tahu kelompok macam apa mereka. Ada sekelompok orang yang ingin membungkam pahlawan selamanya. Mengonfirmasinya, pria itu menarik napas dalam-dalam dan mengembuskan asap rokok ke wajahnya. Kazu memperingatkannya untuk tidak melakukan hal sekasar itu kecuali dia ingin dibunuh. Kesal dengan bocah sombong itu, pria itu membuang rokoknya dan melompat mundur sambil memegang rantai yang melilit tubuhnya. Dia mengayunkan dan melemparkannya ke pendatang baru itu, bertekad memberinya pelajaran, tetapi mata rantai baja itu hancur berkeping-keping bahkan sebelum mencapai sasarannya. Rantai-rantai itu berjatuhan ke lantai, dan yang Kazu butuhkan untuk menanganinya hanyalah luka kecil. Gagasan bahwa dia adalah mata-mata, di sana untuk mencari tahu rencana mereka, terlintas di benak mereka. Mendengar ini, dia diperingatkan untuk tidak menyamakannya dengan para pahlawan menyedihkan itu. Saat pertarungan akan semakin memanas, dan turun tangan, menyarankan rekannya untuk pergi sebelum dia menyesal. Dia tersenyum dan mendekati pendatang baru itu. Sudah menyimpulkan bahwa dialah pemburu yang dibicarakan semua orang. Melihatnya tidak peduli, dia melakukan hal yang sama dan melanjutkan karena anggota tambahan hanya akan menguntungkan mereka. Kazu mengatakan dia tidak berniat bergabung dan hanya ingin melihat bagaimana mereka akan melaksanakan rencana mereka. Karena dia begitu bertekad untuk mendengar bagaimana mereka akan melawan para pahlawan, dan mengungkapkan ide untuk menyebabkan kekacauan di jalan-jalan yang ramai, di mana mereka tidak punya pilihan selain membantu. Seorang pahlawan sombong akan muncul dan dihancurkan oleh seseorang yang berbaur di tengah kerumunan. Meskipun begitu, para pahlawan itu busuk dan mungkin bahkan tidak akan muncul untuk menyelamatkan orang tak bersalah. Jika itu terjadi, mereka bisa menyalahkan para pahlawan dan menghancurkan kepercayaan publik pada mereka. Kazu akhirnya cukup mengerti rencana mereka dan menghela napas pada ide mereka yang mengecewakan. Mereka akan menggunakan warga sipil tanpa ragu, tetapi dia tidak ingin terlibat dalam hal itu. Membiarkannya pergi setelah mendengar rencana mereka bukanlah pilihan, meskipun dia tetap merupakan aset yang hebat. Oleh karena itu, dan menantangnya untuk bertarung 1 lawan 1, di mana jika kalah, dia harus bergabung dengan kelompok mereka. Jika dia menang, maka dia akan diizinkan pulang tanpa cedera. Bagaimanapun juga, mereka tidak berniat melepaskannya dengan damai. Kazu meningkatkan kekuatannya dan bersiap untuk pertarungan yang tak terhindarkan. Pedangnya terungkap pada mereka untuk pertama kalinya, tetapi itu bahkan tidak menggentarkan, dan yang hanya menunjukkan sekelompok bola di antara jari-jarinya. Menggenggamnya erat, dia tiba-tiba melemparkannya ke arah musuh.
Dia berhasil menghindar, tetapi tempat di belakangnya tiba-tiba meledak dengan kekuatan dahsyat. Di luar, seseorang yang lewat merasakan getaran dari ledakan itu dan minatnya langsung terusik. Kazu terkejut dengan bahan peledak yang tak terduga itu. Kekuatan lawannya adalah mengubah semua yang disentuhnya menjadi bom. Dia melompat tinggi di atas sasarannya dan menyebarkan sekelompok bom di sekitar area itu. Sebagian besar kerusakannya ringan, dan akan baik-baik saja selama dia tidak terkena langsung. Saat menyerang maju, dia mendapati, dan tiba-tiba muncul di sampingnya, membaca gerakannya sepenuhnya. Dia berbalik untuk mengayun, berpikir dia memiliki keuntungan pada jarak ini, tetapi sang piroteknik sudah menduganya. Dia terkejut bahwa pria itu bisa membaca gerakannya. Mereka akan bentrok lagi ketika Draco tiba dan memisahkan mereka. Sang pahlawan mengingatkan mereka bahwa mereka tidak boleh lupa untuk apa kekuatan mereka, terutama karena mereka berdua berbakat. Dia menambahkan bahwa karena mereka kuat, mereka harus menjadi pahlawan yang bisa melindungi semua orang dan membawa perdamaian bagi umat manusia. Mengingat adiknya, amarahnya terhadap para pahlawan kembali menyala, dan dia menyatakan bahwa para pahlawan hanyalah sampah busuk. Dia mengayunkan pedangnya ke arah Draco dan menyatakan bahwa para pahlawan adalah musuhnya. Sang pahlawan menyeringai, mengenalinya sebagai orang yang mereka sebut pemburu pahlawan. Kazu tidak mengonfirmasi ini dan terus menyerang. Tiba-tiba, sebuah rantai melilit lengan sang pahlawan. Pria dari sebelumnya menonton dari pinggir, dan meskipun serangan itu bukan bagian dari rencana, dia tahu bahwa ini adalah kesempatan sempurna untuk memusnahkan beberapa pahlawan. Para pemusnah pahlawan lainnya menyerang Draco sekaligus, mencoba menghabisinya. Meskipun demikian, dia dengan mudah mengalahkan mereka dan mengalihkan perhatiannya kembali ke Kazu. Pria itu memutuskan rantai yang melilitnya. Sementara itu, Dan melemparkan bom ke arah pahlawan itu dan menjebaknya dalam ledakan. Dia tersenyum gila, berpikir bahwa dia telah menang. Yang mengejutkannya, Draco sudah berada di sampingnya tanpa goresan sedikit pun, dan dibuat panik oleh kecepatan pahlawan itu dan secara tak menentu melemparkan bom ke arah musuhnya. Draco mengejeknya, menyuruhnya untuk membidik lebih baik agar bisa mengenainya. Tiba-tiba, sekelompok remaja membuka gerbang ke tempat persembunyian setelah mendengar ledakan. Karena ini, pria itu memiliki kesempatan untuk menyerang mereka saat sang pahlawan menjadi teralihkan. Draco dengan cepat melompat dan memblokir serangan itu dengan tubuhnya, melukai dirinya sendiri dalam prosesnya. Pria itu merayakan setelah melihat serangannya berhasil, menyebut pahlawan itu bodoh karena melindungi warga. Draco menyatakan bahwa dia tidak bodoh dan merupakan pahlawan setia yang bertujuan untuk melindungi yang tidak bersalah. Pria itu dan kelompoknya merasa dia menjengkelkan dan memutuskan untuk menghabisinya sekali dan untuk selamanya. Namun, meskipun dengan usaha gabungan mereka, Draco tetap yang terkuat dan mengalahkan mereka sekaligus, meskipun dia terluka. Setelah berurusan dengan mereka, dia mengalihkan perhatiannya kembali ke Kazu. Kazu menembaknya dengan kekuatan darahnya, tetapi dia dengan mudah menghindar. Dengan ini, Kazu mulai melarikan diri dari pahlawan itu. Dia melihat dan berpikir bahwa dia mempertaruhkan nyawanya untuk membiarkan rekannya melarikan diri. Dia menekan kepala pria itu ke tanah dengan kakinya, berpikir bahwa jika Kazu tidak menghindari pisau itu, ledakan akan mengenainya tepat di kepala. Dia menghentikan dirinya dari berpikir berlebihan, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan membiarkan Kazu kabur lagi. Sementara itu, di kediamannya, Kazu ditanya oleh Rascal mengapa dia tidak bertarung. Kazu mengaku bahwa dia merasa Draco adalah pahlawan yang baik, jadi dia tidak menyakitinya. Namun Rascal menunjukkan bahwa pahlawan sejati pada akhirnya akan menghalangi jalannya, jadi lebih baik segera menyingkirkannya. Kalau begitu, Kazu harus menghabisi Draco ketika saatnya tiba. Rascal berharap keraguan ini tidak akan membuatnya terbunuh di masa depan. Sementara itu, di markas besar Asosiasi Pahlawan, direktur mengumpulkan para pahlawan untuk membahas insiden pemburu pahlawan baru-baru ini yang dibicarakan semua orang. Dia memerintahkan mereka untuk menangkap pemburu pahlawan dan mengakhiri amukannya. Layla maju dan mengajukan diri untuk misi itu, bersumpah untuk membunuh ancaman bagi para pahlawan dan umat manusia. Kazu berjalan di sekitar area gedung-gedung bobrok seperti yang dikatakan Oji kepadanya saat pertemuan mereka. Daerah itu dikatakan sebagai titik pertemuan penyelundupan narkoba dan pahlawan korup. Dia terus mencari tanda-tanda aktivitas ilegal di daerah itu. Saat itu, dia menemukan seorang pria yang sedang berjongkok sendirian. Dia memeriksanya, tetapi pria itu segera menyerang menggunakan ular. Makhluk-makhluk itu menggigitnya, dan dia mengaktifkan kekuatannya untuk melindungi diri. Dia mengayunkan pedangnya, dan hendak menebas pria itu ketika seseorang menyerangnya dari belakang. Ketika dia menoleh ke belakang, dia terkejut melihat Draco memegang tongkatnya dan mengayunkannya ke arahnya. Dia menghindar tepat waktu, tetapi terkejut ketika pahlawan lain datang dan menerkamnya. Pukulan itu mengenainya dan dampaknya melemparkannya dengan keras.
Pahlawan Tony terkesan melihat Kazu bangkit kembali, bahkan setelah terkena pukulan dari palunya. Sekarang Kazu menghadapi 4 pahlawan, dan tidak berdaya terpojok. Layla memberitahu Peter bahwa dia seharusnya sudah menghabisi pemburu pahlawan menggunakan ular pitonnya. Peter membela diri, mengatakan bahwa pria itu cukup gesit, tapi setidaknya dia menciptakan celah untuk mereka. Draco menyapa Kazu dan menyatakan bahwa dia tahu dialah pemburu pahlawan yang dibicarakan semua orang. Kazu menyeka keringatnya, menyadari bahwa dia sedang disergap. Perhatiannya beralih ke pahlawan Layla, dan dia terkejut melihat seorang wanita di antara para pahlawan. Dia menyerangnya, dan dia mencoba menghindari serangan itu. Namun, tubuhnya mulai terasa lebih berat, dan dia ingat digigit ular piton sebelumnya. Ini membuatnya sulit untuk menghindari serangan Layla. Dia menyadari bahwa dia berada dalam situasi genting dan perlu mundur. Saat dia hendak melarikan diri, sebutir peluru mengenai dadanya. Pahlawan penembak jitu Alex berada di gedung lain, mengarahkan senjatanya ke arahnya. Dengan ini, Kazu jatuh pingsan ke tanah, sepenuhnya pasrah pada para pahlawan di sekitarnya. Tak berdaya, dia mencaci maki dirinya sendiri karena dikalahkan bahkan tanpa menyelamatkan adiknya. Rascal mengerti perasaannya dan memberitahunya bahwa dia tidak akan membiarkannya berakhir di sini. Dia akan membiarkannya melihat apa itu teror murni. Kazu tiba-tiba diliputi oleh kekuatan. Darah menyelimutinya, dan dia berubah menjadi Rascal. Para pahlawan terkejut dengan transformasi itu. Vampir yang perkasa berdiri di hadapan mereka. Pahlawan penembak jitu mencoba menembaknya lagi, tetapi vampir itu dengan mudah melindungi dirinya. Rascal menatap Alex dan terbang ke posisinya. Tony mencoba memperingatkan pahlawan penembak jitu itu, tetapi Rascal lebih cepat dan membunuh Alex dalam sekejap. Saat pahlawan itu jatuh tewas ke tanah, yang lain merasa terancam. Rascal menyeringai penuh kemenangan, karena setelah ratusan tahun, akhirnya dia memiliki tubuh asli lagi. Untuk mengujinya, dia menantikan pertarungan dengan para pahlawan. Draco berteriak kepada pahlawan lain untuk berhati-hati, memperingatkan mereka bahwa yang mereka hadapi sangat kuat. Namun Tony menganggapnya mendebarkan dan menyerang vampir itu. Rascal juga senang dan mengakui bahwa jika dia terkena serangan langsung, dia akan terluka. Tony mengayunkan palunya ke arahnya, tetapi vampir itu menghentikannya dengan satu jari. Saat melawan Tony, Peter muncul dari belakang dan mencoba menahan Rascal dengan ular pitonnya. Makhluk-makhluk itu berhasil menggigitnya, tetapi dia memanipulasi darahnya dan mengusir ular dan Tony. Dia menyatakan jijik karena mereka mencoba menggunakan racun padanya, padahal dia adalah penguasa darah. Melihat yang lain dikalahkan, Layla mencoba menyerang juga, tetapi dia dengan mudah melemparkannya ke samping. Dia menertawakan musuh-musuhnya, menyatakan bahwa pahlawan generasi ini lemah dan bukan tandingannya. Draco menyerbunya dan menebas dengan senjatanya, tetapi Rascal dengan cepat menghindari setiap serangan. Dia mengakui teknik Draco tetapi menyatakan bahwa dia masih jauh di depannya. Dia merebut senjata Draco dan mengarahkannya ke leher Layla, mengancam akan membunuhnya jika ada yang bergerak. Ketika para pahlawan ragu-ragu, dia mengejek mereka karena hati mereka yang lemah. Dia kemudian memutar senjata itu dan menancapkannya ke tanah, menjepit jubah Layla dan menjebaknya di tempat. Dampaknya menyebabkan gedung bobrok di belakang mereka bergoyang berbahaya. Draco memperingatkan yang lain. Dengan ekspresi keji, Rascal berteriak bahwa mereka harus bergegas menyelamatkannya atau kehilangan pahlawan lain. Bangunan itu mulai runtuh dengan Layla yang masih terperangkap. Keringat membasahi dahinya saat dia menyaksikan bangunan itu runtuh. Dia menutup matanya, menunggu yang terburuk. Pada saat terakhir, Draco melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Dia bertanya apakah dia baik-baik saja, dan dia meyakinkannya bahwa dia adalah pahlawan yang tak terkalahkan. Terinspirasi oleh pengorbanannya, dia bergegas menuju musuh, tetapi Rascal meraih kepalanya dan membenturkannya ke tanah, mengejeknya karena lemah dan membosankan. Dia berjalan ke arahnya dengan mengancam, bersiap untuk memberikan pukulan terakhir. Namun, dia terkejut ketika menyadari bahwa pahlawan di hadapannya tidak lain adalah Layla. Para pahlawan lain bingung mengapa vampir itu berhenti bergerak. Rascal memegangi dadanya dan mulai bertarung dengan Kazu di dalam dirinya. Dia menatap tajam ke arah Layla, berpikir bahwa ini adalah kesalahannya Kazu melawannya. Karena itu dia memutuskan untuk membunuh Layla dan mengejek Kazu. Dia mengaktifkan teknik darahnya dan menembakkannya ke arah pahlawan itu. Draco bergegas menuju Layla, berniat melindunginya dari serangan itu. Yang mengejutkan mereka, Kazu berubah kembali menjadi dirinya sendiri, dan dialah yang menyerap serangan itu, menyelamatkan Layla pada menit terakhir. Keduanya saling menatap dari jarak dekat, dengan Layla tercengang menyadari bahwa pemburu pahlawan itu adalah Kazu selama ini. Sementara itu, Kazu menahan rasa sakit di lengannya. Draco juga terkejut saat melihat Kazu dalam wujud manusianya. Tony tiba-tiba muncul dan memukul Kazu, membuatnya terbang dan pingsan. Pahlawan Palu itu puas karena telah mengalahkan pemburu pahlawan, tetapi Layla memohon padanya dengan mengatakan bahwa dia terlalu kasar.
Tony mengingatkannya bahwa Kazu berbahaya karena dia bekerja sama dengan vampir dan menunjukkan bahwa dia tidak seharusnya membela pemburu pahlawan. Dia kemudian memutuskan untuk menangkap Kazu saat dia masih pingsan. Saat itu, sebuah kehadiran menunjukkan dirinya, memarahi mereka karena mengeroyok satu orang yang sudah terkapar. Ketika Tony mendongak, dia melihat Sarah berdiri di atas salah satu gedung bobrok. Dia menatap mereka dengan jijik, menyebut mereka mengerikan. Dia melompat turun dan mendarat di depan mereka. Dia menjelaskan bahwa awalnya dia mencium aroma Kazu dan berencana untuk menyapanya, tetapi dia tidak menyangka akan menemukannya dipukuli oleh sekelompok pahlawan tidak berguna. Menyadari dia bersama Kazu, Peter segera mengirimkan ular pitonnya untuk menyerangnya. Sarah dengan mudah menangkis serangan itu dan menangkap makhluk-makhluk itu, menghentikan gerakan mereka. Tony mencengkeram palunya dan menyerbu ke arahnya, tetapi dia menghindarinya dan berlari melewati para pahlawan dengan kecepatan luar biasa, membawa Kazu bersamanya. Dia ingin sekali berurusan dengan para pahlawan, tetapi prioritasnya adalah menyelamatkannya. Dia menyesuaikan pijakannya dan melarikan diri. Draco mencengkeram senjatanya dengan frustrasi saat dia berhasil lolos. Layla kemudian mengaku bahwa dia mengenal Kazu. Layla menjelaskan bahwa dia bertetangga dengan Kazu dan mengira dia adalah orang yang baik. Draco menunjukkan bahwa kejahatan selalu menyamar, jadi dia tidak boleh tertipu. Dia mengencangkan cengkeramannya pada senjatanya dan mengejar Sarah, berniat menangkapnya. Namun Tony menghentikannya dan memukulnya dengan palu, membuatnya pingsan di tanah. Saat itu, pahlawan lain, Silver, muncul mengejutkan Layla. Dia menyatakan bahwa mereka akan menangani pemburu pahlawan itu sendiri dan memerintahkan Layla dan Draco untuk kembali ke markas. Dia menjelaskan bahwa mereka tidak efektif karena rasa keadilan mereka yang berlebihan, jadi 3 pahlawan yang tersisa akan menangani Kazu. Layla tetap teguh, mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan membiarkannya lebih jauh menodai nama pahlawan dengan rasa kebenarannya yang menyimpang. Silver menyeringai dan bertanya apakah dia bahkan ingat saat dia menjadi pahlawan. Ini membuatnya bingung karena dia tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Dia mengisyaratkan bahwa ingatannya telah diubah. Dia mulai gemetar saat menyadari bahwa dia tidak dapat mengingat fragmen masa lalunya. Silver menunjukkan senyum jahat dan mengungkapkan bahwa dia hanyalah tiruan dari pengguna kemampuan lain. Dia sangat terkejut, terutama ketika dia mengonfirmasi bahwa dia hanyalah tiruan yang buruk. Dia menginginkan pion yang setia, tetapi dia mengembangkan emosi dan menjadi sulit dikendalikan. Dia tidak lebih dari eksperimen gagal dengan rasa keadilan yang tidak berharga. Dia percaya pahlawan tidak membutuhkan cita-cita yang tidak perlu, jadi dia bermaksud untuk menyingkirkannya. Layla merasa dunianya hancur di bawah kakinya saat dia menyadari seluruh hidupnya adalah kebohongan. Ternyata dia tidak pernah menjadi pahlawan sama sekali. Dia hancur saat semua yang dia yakini hancur berkeping-keping. Silver menegaskan kembali bahwa dia tidak lagi memiliki nilai dan tidak punya tempat di antara mereka. Tiba-tiba, sebuah tombak melesat ke arah Silver. Dia dengan mudah menangkapnya dengan tangan kosong dan melemparkannya kembali ke Draco. Draco tertawa, mengatakan bahwa orang tua seperti Silver selalu dibenci karena omong kosong mereka. Silver sudah menduga reaksi ini karena tahu Draco memiliki rasa keadilan yang kuat dan tidak akan pernah menerima cloning. Draco mengakui bahwa dia tidak peduli tentang cloning itu sendiri, tetapi marah karena ada seseorang yang menderita karenanya. Dia mengingatkan mereka bahwa tugas seorang pahlawan adalah menyelamatkan orang dan tetap setia pada tanggung jawab itu. Dia menoleh ke Layla dan mengatakan kepadanya bahwa dia adalah seorang pahlawan selama dia percaya pada keadilan dan melindungi orang lain. Menjadi tiruan tidak mengubah hal itu. Dia menyeka air matanya, berterima kasih padanya, dan mendapatkan kembali tekadnya. Meskipun lega karena dia lebih baik, Draco mengakui bahwa situasi mereka sangat mengerikan. Mereka menghadapi 3 pahlawan, dan melawan mereka tidak akan mudah. Layla dengan cepat membuat rencana dan menyuruhnya lari saat dia memberi isyarat. Silver merasakan ada yang tidak beres, dan memerintahkan yang lain untuk menghancurkan mereka. Kedua pahlawan itu menyerang ke depan. Layla menganggap ini sebagai isyaratnya dan menembakkan kekuatannya ke Draco, meluncurkannya jauh dari bahaya. Silver menertawakan apa yang dia sebut pengorbanan sia-sianya dan mengejek kelemahannya. Dia menjawab bahwa dia tidak lemah karena menjadi pahlawan sejati dan pengorbanan diri adalah bagian dari peran itu. Dia berjalan menuju Silver dengan tekad yang tak tergoyahkan. Sarah merawat luka-luka Kazu. Dia meringis kesakitan saat Sarah memarahinya karena betapa sembrononya dia melawan para pahlawan. Dia menyebutnya gila karena menghadapi begitu banyak lawan sekaligus padahal dia bisa saja mati. Dia memberitahunya bahwa dia disergap dan memperingatkannya untuk berhati-hati juga. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu dan dia bertanya-tanya siapa yang bisa menemukan lokasi mereka. Kazu teringat Layla dan menawarkan diri untuk memeriksa. Dia melihat melalui lubang intip tetapi tidak melihat siapapun. Dengan hati-hati, dia membuka pintu dan menemukan seorang pria terluka berdiri di luar.
Pria itu terlihat familiar, dan dia menyadari itu adalah Draco. Draco mencoba memprovokasinya, meskipun kondisinya babak belur. Kazu mencengkeram kerah bajunya dan menuntut untuk tahu apa yang dia inginkan. Draco menjawab bahwa dia percaya Kazu adalah seseorang yang bisa dia andalkan, yang hanya membuat Kazu semakin marah. Sarah turun tangan dan memukul kepala Kazu, menyuruh mereka masuk sebelum menarik perhatian. Di dalam, Sarah merawat luka-luka Draco dengan hati-hati mengoleskan salep ke wajahnya. Tindakannya membingungkannya karena dia masih seorang pahlawan dan karena itu musuh mereka. Tanpa terpengaruh, dia menunjukkan bahwa dia hanyalah seorang pria yang terluka. Dia bertanya apakah pahlawan lain yang menyebabkan lukanya, dan ketika dia mengonfirmasinya, dia tertawa, menyatakan bahwa ini hanya membuktikan betapa korupnya para pahlawan sebenarnya. Kazu menyela dan bertanya mengapa Draco datang kepada mereka. Draco menceritakan apa yang terjadi dan mengungkapkan bahwa Layla adalah tiruan. Sarah menghela napas, merasa jijik bahwa para pahlawan bahkan sampai melakukan cloning. Draco merasa bertanggung jawab atas penangkapan Layla karena dia mengorbankan dirinya agar dia bisa melarikan diri. Karena putus asa untuk menyelamatkannya, dia bersumpah dengan sungguh-sungguh dan meminta bantuan mereka. Sarah merasa tidak masuk akal jika mereka ikut campur dalam konflik antar pahlawan. Draco setuju dan bersiap untuk pergi, tetapi Kazu menghentikannya. Dia teringat Draco menyebutkan bahwa Layla adalah tiruan dari pengguna kemampuan tertentu. Ketika Draco mengonfirmasinya, Kazu teringat adiknya, Saya, yang bisa memanipulasi penampilan. Dia ingat bagaimana adiknya pernah dengan bangga menunjukkan kemampuannya, mengklaim dia akan menjadi pahlawan yang berguna seperti ayah mereka. Ingatan itu beralih ke saat dia ditangkap karena kekuatannya yang unik. Sejak saat itu, dia tidak memiliki petunjuk tentang keberadaannya, tetapi sekarang dia akhirnya memilikinya. Dengan tekad bulat, Kazu memutuskan untuk bekerja sama dengan Draco untuk menyelamatkan Layla. Sarah menyebutnya gila karena mempercayai seorang pahlawan dan memperingatkan bahwa itu bisa jadi jebakan yang akan membunuhnya. Kazu tidak peduli. Dia bersedia menghadapi bahaya apapun jika itu membawanya lebih dekat ke adiknya. Dia pergi bersama Draco. Sementara itu, di asosiasi pahlawan, Layla terikat. Silver berencana menggunakannya sebagai umpan untuk memancing Draco kembali. Seorang penjaga tiba-tiba menerobos masuk dengan segera melaporkan bahwa Draco terlihat di luar. Silver menyeringai puas, percaya Draco datang untuk menyelamatkannya. Namun, penjaga itu menambahkan bahwa Draco tidak sendirian dan telah membawa dua sekutu yang tidak dikenal. Ini membuat Silver waspada. Dia melihat keluar jendela dan melihat Draco, Kazu, dan Sarah memusnahkan setiap pahlawan yang menghalangi jalan mereka. Mereka bertiga berhasil menyusup ke markas. Draco bertanya pada Sarah mengapa dia juga membantu. Meskipun dia sangat membenci pahlawan, dia menatap Kazu dan hanya menyatakan bahwa dia tidak bisa mengabaikan seseorang yang setulus Kazu. Dia terus ingin menyelamatkannya. Mereka akhirnya tiba di depan pintu baja besar. Ketika ditanya tentang itu, Draco mengungkapkan bahwa itu adalah tempat latihan untuk para pahlawan. Mereka membuka pintu dan disambut oleh Tony dan Peter. Kedua pahlawan itu bersemangat dan tidak sabar untuk menyelesaikan pertarungan yang mereka mulai sebelumnya. Bertekad untuk menyelesaikan pertarungan dengan segera, Kazu mengaktifkan kekuatannya. Draco menghentikannya dan menyuruhnya untuk tenang. Dia mengusulkan karena mereka hanya melawan dua pahlawan, mereka harus fokus pada satu orang terlebih dahulu. Mereka kemudian menyerang ke arah Peter. Draco mengayunkan senjatanya ke arah pahlawan itu dan berteriak pada Kazu untuk memberikan pukulan terakhir. Kazu berlari ke arah mereka, tetapi yang mengejutkannya, pria itu menginjaknya dan memanfaatkannya sebagai tumpuan untuk melarikan diri. Dia hanya punya satu tujuan, yaitu menyelamatkan Layla, karena dia adalah petunjuk penting baginya, meninggalkan Draco dan menempatkannya dalam posisi sulit. Peter mencoba menghentikannya menggunakan ular-ular pitonnya, tetapi Sarah ikut campur dan membiarkannya kabur. Pria itu menyebutnya bodoh karena membiarkan Kazu pergi, menyatakan bahwa mereka menyia-nyiakan keuntungan bertarung 3 lawan 2. Dia menjawab bahwa bertarung dengan kerugian 2 lawan 3 tidak adil dan dia membenci itu. Dia lebih baik bertarung dalam pertarungan yang pasti kalah daripada berbuat tidak adil. Pahlawan itu mencemooh rasa keadilannya yang tidak perlu dan memerintahkan ular-ular pitonnya untuk menyerangnya. Dia dengan cepat menghindari makhluk-makhluk itu dan menyerang Peter, menendang tepat di wajahnya. Dia melancarkan pukulan lain dengan kakinya, menyelesaikan pertarungan dengan pahlawan itu dan membuatnya pingsan. Dia memandang rendah pahlawan itu karena meremehkan kekuatannya. Dia tidak mencari superioritas dan hanya bertujuan untuk menunjukkan betapa korupnya para pahlawan. Saat dia lengah, Peter melepaskan salah satu ular pitonnya. Makhluk itu melilit kaki Sarah. Saat akan menggigitnya, dia melompat dan berputar di udara, melepaskan piton itu dari kakinya. Peter terkejut dengan kekuatan kakinya yang luar biasa. Dia muncul di belakangnya dan memberinya tendangan keras lagi. Karena marah,
pahlawan itu segera bangkit kembali. Kali ini, auranya lebih berbahaya dan mengancam. Dia memanggil lebih banyak ular pitonnya dan menerjang wanita itu. Dia tersenyum penuh kemenangan, yakin bahwa wanita itu tidak bisa menghindari serangan gencar itu. Namun di luar dugaannya, dia dengan mudah memusnahkan mereka dengan kecepatannya yang luar biasa. Dia kemudian memberinya pukulan lagi ke wajah, melukainya. Untuk membalas, dia meniupkan gas beracun ke wajahnya. Setelah tanpa sengaja menghirup asap itu, dia langsung merasa mati, rasa, dan kesulitan bergerak. Dia terkesan karena itu tidak membuatnya pingsan, tetapi dia harus menyelesaikan pertarungan ini sekarang. Untuk memberikan pukulan terakhir, dia memanggil ular pitonnya lagi, dan memerintahkan mereka untuk menggigit Sarah sampai dia tidak berdaya. Ular-ular piton itu menyuntikkan neurotoksin padanya, membuatnya hampir tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia menganggapnya mengesankan, bertanya mengapa dia terus berjuang. Dia kemudian teringat kembali ke 15 tahun yang lalu saat dia masih kecil, sedang makan dengan tenang bersama ibunya di rumah mereka. Dia bermimpi menjadi pahlawan ketika dia masih seorang gadis yang lugu, namun dia pernah dikhianati oleh seorang pahlawan sebelumnya. Pahlawan itu mengundangnya ke kamarnya dan menawarkan untuk menjadikannya pahlawan bintang jika dia bermalam dengannya. Dia menyebutnya penipu dan hendak meninggalkan ruangan ketika pria itu meraihnya karena marah. Dia kemudian menendangnya, membuatnya tersandung dan meringkuk kesakitan. Dia mengucapkan selamat tinggal dan pulang. Ibunya tidak terlalu terkesan dengan apa yang dilakukannya. Dia menyia-nyiakan kesempatannya menjadi pahlawan karena insiden itu, karena pahlawan itu tidak akan merekomendasikannya sekarang. Dia terkejut bahwa pria itu ternyata pahlawan sungguhan karena dia ingin memanfaatkannya. Sang ibu menghela napas dan mengatakan kepadanya bahwa seharusnya dia bertahan saja semalam dengan pahlawan itu. Ini benar-benar menghancurkan hati Sarah. Terutama setelah ibunya menunjukkan bahwa dia membesarkannya untuk menjadi pahlawan super dan bahwa dia harus membuat sedikit pengorbanan. Dengan hati yang hancur dia lari dari rumah. Di sebuah gang dia menangis sejadi-jadinya, sementara para pahlawan dirayakan di latar belakang. Dia menyebut mereka pembohong dan korup. Kehidupan yang pernah dia impikan hancur, dan tidak ada yang datang untuk membantunya. Pahlawan seharusnya menolong seseorang yang membutuhkan, tetapi dia dikhianati oleh salah satunya. Saat itu, seorang wanita dengan payung mendekatinya, mendesaknya untuk menceritakan masalahnya agar suasana hatinya bisa membaik. Setelah mencurahkan isi hatinya, wanita itu langsung mempercayainya dan berempati. Lagi pula, dia pernah mendengar desas-desus sebelumnya tentang betapa korupnya para pahlawan. Sarah masih merasa tertekan karena ibunya tidak mau berbicara dengannya setelah apa yang terjadi. Wanita itu menyuruhnya untuk bangga pada dirinya sendiri karena dia jujur. Jika dia belajar untuk hidup dengan bangga dan percaya diri, harapan dari orang lain, termasuk ibunya, tidak akan menjadi masalah lagi. Dia juga meyakinkannya bahwa dia akan selalu ada untuk mendengarkannya. Karena bingung, Sarah nyeletuk bahwa wanita itu lebih keren dari pahlawan manapun yang pernah ditemuinya. Wanita itu mencibir dan mengisap rokoknya, menyatakan bahwa dia tidak keren, tetapi cantik. Sarah memandangi wanita yang lebih baik dari pahlawan manapun yang pernah ditemuinya. Saat ini, dia memberitahu Peter bahwa yang dia inginkan sekarang hanyalah menjadi cantik dan keren. Peter bertanya apa bedanya itu dengan menjadi seorang pahlawan. Dia menunjukkan bahwa pahlawan bersinar di bawah sorotan, tetapi dia ingin bersinar bahkan di gang tergelap dan mengulurkan tangan kepada mereka yang benar-benar tidak terlihat dan membutuhkan. Dia ingin menjadi seperti wanita yang menyelamatkannya sebelumnya, tulus dan baik hati. Peter masih tidak bisa memahami perasaannya dan menyerang untuk menghabisinya. Dia kemudian menggigit ular piton itu yang sangat mengejutkan Peter dan menanduknya. Ini akhirnya mengakhiri pertempuran dengan Sarah yang akhirnya menang atas pahlawan piton itu. Tony melihat mereka dan menyadari bahwa Sarah memenangkan pertarungan itu. Dia tidak mempermasalahkan ini karena dia akan memenangkan pertarungannya dengan Draco. Draco tergeletak bersandar di dinding, terluka. Sesaat kemudian, dia bangkit kembali, terhuyung-huyung karena benturan. Dia menolak untuk dikalahkan oleh pahlawan keji. Tony tersenyum jahat mengatakan bahwa Draco tidak punya kesempatan melawannya. Draco menggunakan kesempatan ini untuk menyerang dan mengayunkan senjatanya ke arahnya, tetapi gerakannya melambat. Dengan ini, Tony berhasil mendaratkan pukulan lain, membuatnya terbang melintasi ruangan. Dia memandang rendah musuhnya, menganggapnya sebagai kasus yang sia-sia. Dia memprovokasi pria itu untuk berhenti berkelahi dan menyerah dengan hormat. Draco tidak bisa menyerah sekarang dan perlu menyelamatkan Layla yang mengorbankan dirinya untuknya. Meskipun terluka parah, dia mencoba untuk berdiri dan bertarung lagi. Bertekad untuk menang, dia menggenggam tombaknya erat-erat dan menahan rasa sakit, siap menerkam Tony lagi. Dia hanya bisa menerima kematian setelah berhasil menyelamatkan Layla.
Tony menganggap keberaniannya menjijikan, mengatakan kepadanya bahwa yang dia pedulikan hanyalah menikmati pertarungan yang membawa sensasi dalam kehidupannya yang biasa-biasa saja. Dia tidak peduli tentang siapa yang perlu diselamatkan dan hanya menginginkan kenyamanan yang didapat dari menjadi seorang pahlawan. Dia mengayunkan palunya ke arah Draco yang menahannya dengan senjatanya sendiri. Keduanya bentrok lagi dengan Tony yang mengatakan kepada Draco bahwa seseorang selemah dia seharusnya berhenti menjadi pahlawan. Draco mencoba menebasnya, tetapi yang mengejutkannya, tombaknya patah menjadi dua, membuatnya semakin tidak berdaya. Tony menginjak senjatanya dan mengejek rasa keadilannya. Draco mengatakan kepadanya untuk tidak terlalu bersemangat karena dia masih bisa bertarung, bahkan tanpa senjatanya. Meskipun senjatanya patah, semangatnya masih utuh, dan ini akan membuatnya terus maju. Pahlawan palu itu meraih senjata raksasanya dan menyatakan bahwa dia akan menghancurkan semangat dan harapannya. Keduanya saling menerjang pada saat yang bersamaan. Draco memukul palu Tony dengan tangan kosong, menghancurkannya dalam prosesnya. Namun, dia juga menerima kerusakan parah di tangannya. Dengan hanya gagang yang tersisa dari senjatanya, Tony mengayunkannya ke Draco, yang akan memukulnya lagi dengan tinjunya. Draco mengerahkan segalanya, tinjunya membelah udara, dan menyebabkan tekanan angin menghantam titik-titik vital Tony. Karena tidak menduga ini, pahlawan palu itu tidak dapat menangkis pukulan itu, yang membuatnya kalah. Draco menunjukkan bahwa Tony hanya bertarung untuk kesenangan, jadi keyakinannya lemah. Dia menyatakan bahwa dia adalah pahlawan yang tak terkalahkan Draco, dan apapun yang terjadi, dia akan bertahan dan berjuang untuk keadilan. Sementara itu, Kazu akhirnya tiba di ruangan tempat Layla ditahan. Silver menyambutnya dan sangat senang akhirnya bertemu dengan pemburu pahlawan itu. Kazu tidak membuang waktu dan bertanya tentang pekerjaannya membuat klon dari pengguna kemampuan tertentu. Dia mempertanyakan di mana pengguna kemampuan asli berada dan apa yang terjadi padanya. Namun, alih-alih menjawab, Silver menantangnya untuk berduel. Kazu menerima. Bertekad untuk mendapatkan jawaban, Silver melepaskan jubahnya, bersiap untuk melawannya. Dia kemudian menghantam tanah dan melemparkan batu-batu besar ke arah Kazu. Pria itu dengan mudah menghindarinya, tetapi Silver menggunakan kesempatan ini untuk menyerangnya saat dia sibuk. Pahlawan itu melancarkan pukulan ke arahnya, dan Kazu menghindarinya dan membalas dengan mengayunkan senjatanya kembali ke arah pahlawan itu. Namun, dia terlalu lambat untuk Silver, dan pahlawan itu berhasil menggores tubuhnya. Gerakan itu melukai si pemburu pahlawan. Kazu memeriksa lukanya dan lega menemukan bahwa itu tidak terlalu dalam. Dia juga bisa merasakan lawannya kuat, tetapi ini adalah petunjuk yang selama ini dia kejar, jadi dia harus memenangkan pertarungan ini. Dengan ingatan adiknya yang jelas, Kazu mengaktifkan kekuatannya dan membentuk pedang dari darahnya. Dia kemudian mengayunkan pedangnya ke lawannya yang mengimbangi kecepatannya. Silver bertujuan untuk menyerangnya di titik vital, tetapi Kazu berhasil menahan serangan itu menggunakan tangannya, yang membuatnya terluka. Pahlawan itu menyebutnya gila karena tidak mempedulikan luka-lukanya. Dia kemudian mencengkeram kedua tangannya, mengalahkan pemburu pahlawan itu. Dia membantingnya ke tanah dengan kekuatan penuh, membuatnya tidak bisa bergerak. Dia tersenyum penuh kemenangan, menyatakan bahwa bahkan pemburu pahlawan yang terkenal itu bukanlah tandingan pahlawan sepertinya. Silver lalu mencengkeram kerahnya, dan kemudian lehernya. Perlahan, kesadaran Kazu mulai menghilang. Saat dia perlahan menutup matanya, Layla memanggilnya. Untuk sesaat, dia melihat adiknya dalam diri Layla. Hal ini membawanya kembali ke masa kini, dan dia sadar kembali. Begitu pulih, dia menendang tenggorokan Silver, mendorong pahlawan itu mundur. Dia mengaktifkan kekuatan darahnya sekali lagi, dan menebaskan pedangnya ke arah pahlawan itu. Silver dengan cepat menghindari serangan itu dan mendarat dengan kokoh di atas kakinya. Melihat bahwa pemburu pahlawan menganggap Layla penting, dia mencekik gadis itu dan melemparkannya keluar jendela. Kaca pecah karena benturan itu dan Layla jatuh bebas dari gedung. Kazu segera mencoba menyelamatkannya, tetapi gagal meraih tangannya. Merasakan keputusasaannya, Rascal menawarkan untuk bertukar sekali lagi. Sebelum Kazu bisa membuat pilihan, Silver mencoba menendangnya dari tepi. Tiba-tiba, darah Kazu membentuk senjata dan menyerang pahlawan itu, menciptakan jarak di antara mereka. Darahnya kemudian menangkap Layla dan menyelamatkannya dari jatuh yang mematikan. Silver menyeringai pada lawan di hadapannya. Kazu kini telah berubah kembali menjadi Rascal, yang setelah menyelamatkan Layla, menyatakan bahwa dia akan menyelesaikan pertarungan dengan Silver. Rascal sangat senang berduel dengan pahlawan lain. Dia mengendalikan darahnya, mencengkeram lawannya, dan membantingnya ke tanah. Vampir itu menertawakannya karena lemah. Merasa terhina, Silver mencengkeram kekuatan darahnya, dan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus segera menyelesaikan pertarungan, karena vampir itu merupakan ancaman. Dia kemudian menarik Rascal ke arahnya, memukulnya dengan tinjunya dengan kecepatan luar biasa.
Meskipun begitu, vampir itu berhasil menangkis gerakan itu dan mendorongnya kembali ke dinding dengan kekuatan kasar. Serangan itu membuatnya terbang keluar dari gedung ke landasan helikopter. Sekarang Rascal tidak perlu khawatir Kazu bereaksi terhadap Layla di dalam ruangan, dan dia bisa bertarung sepuasnya. Mengantisipasi serangan lain, Silver membalas, menyerangnya dengan cakar tajamnya. Pukulan itu nyaris mendarat, membuat Rascal frustrasi. Silver menggunakan kesempatan itu untuk menyerang sekali lagi, menggunakan tekanan angin untuk menebasnya. Serangan itu menggores vampir itu, yang kini mengakui bahwa Silver adalah lawan yang tangguh. Ini membuat sang pahlawan bersemangat, menyatakan bahwa dia membutuhkan kekuatan sejati untuk mendominasi seseorang sepertinya. Dengan ini, Rascal menempa senjata dari darahnya sendiri. Dia membentuk pedang perkasa, sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat dari yang biasa Kazu gunakan. Saat udara berdesis dengan kekuatan mereka, Layla mencapai lantai atas dan meneriakkan nama Kazu. Ini mengganggu Rascal, dan dia menjadi terganggu oleh kehadirannya. Silver melihat ini dan menerjangnya. Pahlawan itu mengangkat cakar setajam siletnya dan menancapkannya ke dalam dagingnya. Serangan itu dengan keras membantingnya ke tanah. Silver merayakannya, merasa bahwa dia sudah menang. Dia kemudian menusukkan tangannya ke dada vampir itu berkali-kali, meninggalkannya terluka parah. Dengan ini, Rascal berubah kembali menjadi Kazu, membuat sang pahlawan tertawa lebih keras karena keyakinan akan kemenangannya. Namun, dia merasakan Kazu tersentak. Dia segera mundur, terkejut bahwa pemburu pahlawan itu masih bernapas. Meskipun gemetar, Kazu secara mengesankan berdiri setelah menerima beberapa pukulan brutal. Silver terkesan, tetapi menyatakan bahwa dia harus mengakhiri pertarungan sekarang. Pemburu pahlawan itu menolak untuk dikalahkan dan meraih pedangnya sekali lagi. Namun, sebelum dia bisa bergerak, pahlawan itu menusuknya lagi. Serangan gencar itu membuatnya berlutut, dan dia jatuh pingsan ke tanah. Silver mengalihkan perhatiannya ke Layla, yang siap menyerangnya. Melihatnya terbebas dari belenggunya, dia menyadari bahwa Kazu sengaja memukulnya lebih awal untuk membebaskan wanita itu. Dia mengangkat cakarnya lagi dan mengatakan padanya bahwa seharusnya dia lari saja ketika punya kesempatan. Dia menolak untuk lari dan bersikeras bahwa dia akan melawannya sampai akhir. Dia mengumpulkan kekuatannya di tangannya dan melemparkannya ke arah Silver. Pahlawan itu dengan mudah menangkis serangannya dan menertawakan kebodohannya. Namun, ini tidak membuatnya goyah lagi, dan dia melancarkan serangan lain ke musuhnya. Kesal dengan kegigihannya, dia menampar wajahnya. Dia berkomentar bahwa sebagai klon, dia ditakdirkan untuk dibuang sejak awal, jadi dia tidak seharusnya bertarung lagi. Dengan tekad bulat, dia maju karena ada seseorang yang mempertaruhkan nyawanya untuknya. Dia teringat kembali saat Kazu mengorbankan dirinya demi dia. Ini memberinya gelombang tekad baru, dan dia menerjang lawannya, menyatakan bahwa dia akan menentang takdirnya. Dia melepaskan sinar yang kuat ke arah Silver. Pahlawan itu menahan rasa sakit dari serangannya. Dia kemudian meraih kepalanya dan menghantamnya dengan lutut dengan kekuatan dahsyat. Pukulan itu membuatnya terlempar ke seberang ruangan. Dia merintih saat Silver menginjaknya, menyatakan bahwa dia harus belajar perbedaan kekuatan mereka. Dia mengejeknya, mengatakan bahwa salinan murahan sepertinya tidak akan menang melawan kekuatannya. Sebagai balasan, dia mencengkeram kakinya dan mengumpulkan seluruh kekuatannya, menyatakan bahwa dia tidak akan pernah menyerah karena dia percaya pada keadilan dan akan terus menjadi pahlawan meskipun dia hanya seorang klon. Dengan ini, dia mengalahkan Silver dan melemparkannya. Pria itu mundur dan menggertakkan giginya karena marah. Dia kemudian melompat ke arahnya dan menendang wajahnya. Selagi masih ada kesempatan, dia mengangkat kakinya dan memberinya satu lagi serangan brutal ke kepala. Merasa frustrasi, Silver bersumpah akan menghukumnya begitu berhasil menangkapnya. Dia tidak percaya Silver masih bisa berdiri setelah menahan semua serangannya. Dia menunjukkan bahwa inilah mengapa dia penipu, karena dia tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Dia berhasil menangkap kakinya dan berkomentar bahwa pahlawan sejati menggunakan senjata. Dia bersiap untuk menusuknya dengan senjatanya. Tapi yang mengejutkan, Kazu telah pulih dan sekarang berdiri di belakangnya. Pemburu pahlawan itu kemudian menggigitnya dan mengisap darahnya, mencuri kemampuannya dalam prosesnya. Dia menatap pahlawan yang jatuh pingsan ke tanah. Layla berlari ke arahnya dan bertanya, apakah dia baik-baik saja? Ketika dia mengonfirmasi, Layla berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidupnya. Dia juga mengucapkan terima kasih padanya karena telah membantu mengalahkan Silver. Dia juga menyatakan niatnya untuk memberitahu dunia tentang korupsi Silver dan pahlawan lainnya. Dengan ini Kazu bertanya, apakah dia juga berencana untuk menangkapnya, sang pemburu pahlawan. Setelah jeda sejenak, dia mengonfirmasi bahwa dia perlu menangkapnya karena dia masih menjadi ancaman bagi asosiasi pahlawan. Dia belum bisa tertangkap. Jadi Kazu mengaktifkan pedang darahnya dan bersiap untuk menyerangnya. Dia mengakui bahwa Kazu menyelamatkannya dan berterima kasih padanya.
Tapi tetap saja, dia harus melakukan tugasnya sebagai seorang pahlawan. Dia juga mendesaknya untuk menebus dosanya dan menyerah. Dia berkomentar bahwa menghajar pahlawan korup seharusnya tidak dianggap kejahatan, lalu menyerangnya dengan pedangnya. Dia menghindar dan menendangnya. Dia kemudian mengumpulkan kekuatan sihirnya, membentuknya menjadi bola energi, dan melemparkannya ke arahnya. Dia mengangkat pedangnya untuk menangkis serangannya, menunjukkan bahwa dia tidak salah karena melawan para pahlawan. Dia berhasil menetralkan kekuatannya dan mengarahkan pedang darahnya ke arahnya. Dia menambahkan bahwa tidak ada kebenaran sejati yang tersisa di masyarakat saat ini, dan bahwa mereka semua entah bagaimana korup dengan cara mereka sendiri. Layla menggertakkan giginya, tahu betul bahwa Kazu benar tentang itu. Namun, dia bersumpah untuk mengubahnya, dan akan berusaha menciptakan dunia di mana para pahlawan benar-benar menjadi lambang keadilan dan kejujuran. Mendengar ini, Kazu meletakkan senjatanya, mengagumi niat tulusnya untuk menolong orang-orang. Kazu terkejut saat Silver pulih dan hendak menyerang Layla. Dia datang menyelamatkannya lagi dan menancapkan tangannya ke daging Silver. Pahlawan itu menolak untuk kalah dan mendorongnya jatuh dari pagar bersamanya. Layla meneriakkan nama Kazu saat mereka berdua jatuh bebas dari menara. Dia berlari keluar dari gedung pahlawan dan menemukan Silver tewas di trotoar, sementara Kazu tidak terlihat dimanapun. Kemudian, dia mencoba mengunjungi Kazu di apartemennya, tetapi seorang tetangga memberitahunya bahwa dia sudah pindah beberapa hari yang lalu. Sambil berjalan pulang, dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti dia akan menangkap Kazu dan memanggilnya pahlawannya. Sementara itu, disiarkan ke seluruh negeri bahwa Silver dan anak buahnya ditangkap karena kejahatan mereka. Pahlawan Layla berjanji bahwa dia akan memimpin masyarakat pahlawan kembali ke kejayaannya. Setelah konferensi pers, dia diam-diam berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan berhenti sampai dia menegakkan versi keadilannya sendiri. Perampokan sedang terjadi di sebuah bank. Dua pria bersenjata sedang sibuk mencuri uang ketika Draco muncul dan menyelamatkan orang-orang tak berdosa di dalamnya. Di tempat lain, Sarah berdiri di atas sebuah gedung di bawah sinar rembulan. Dia mendengar teriakan dan memutuskan bahwa inilah saatnya untuk menghukum kejahatan. Di sebuah laboratorium, seorang gadis diikat tak berdaya di kursi. Pahlawan di hadapannya berniat menggunakannya sebagai subjek uji coba untuk eksperimen cloningnya sendiri. Gadis itu merintih ketakutan dan berkata bahwa suatu hari nanti, hukuman ilahi akan menghantui pria itu. Pahlawan itu tertawa menyatakan bahwa satu-satunya dewa di dunia mereka adalah pahlawan, jadi lebih baik dia menyembahnya saja. Tiba-tiba, dia berhenti tertawa setelah merasakan kehadiran lain di dalam ruangan. Kazu melangkah keluar dari bayang-bayang dan mengejeknya karena menyamakan dirinya dengan dewa, padahal dia hanyalah sampah. Pahlawan itu bersiap untuk melawannya, sementara Kazu mengaktifkan kekuatan darahnya, siap menerkam pahlawan itu.